Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mohon maaf, suara saya terdengar jelas? Terdengar ya, teman-teman? Oke, thank you banget. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, aduh, saya sangat senang sekali hari ini karena saya bisa bertemu dengan teman-teman pada read, ya, pembaca. Oke, teman-teman, saya mau lihat teman-teman yang sering baca buku. Di sini ada Bu Enda, Sidoarjo, ada Unilona dari Saulunto, ya. Ada Mbak Siti Nur Erika. Yang dari Sumatera tolong lambaikan tangannya. Iya. Mana. Dari Hong Kong. Mbak Ella dari Hong Kong. Wow, orang ini selalu ya. Ini biasanya kalau Mbak Ella ini mintanya duduknya paling depan. Ya, mintanya duduk paling depan. Ya gitu. Oke guys, coba saya pengen lihat wajah-wajah teman-teman yang biasanya ada baca buku pagi. Coba saya pengen lihat wajah-wajahnya yang mana. Walaupun cuma sekilas saja saya pengen lihat. Ada? Oh, ada Mbak Alfi, Mbak Ella, ya Mbak Siti, Bu Sudarsi, Bu Enda, Bu Sulima, Unilon, banyak. Yang dari Papua ada Lentina, ada Pak Eko, Teguh Yono, ya, ada Cik Mega, ada saya. Saya siapa saya? Saya Ong. Oh, ada Ceong ya? Iya, ada Ceong. Ya, yang penting, yang jelas teman-teman. Thank you banget hari ini teman-teman sudah semuanya berada di ruangan yang sama. Tapi yang jelas hari ini kita tidak baca buku. Yang jelas kita pagi ini tidak baca buku. Bukunya bacanya pagi hari. Tapi sekarang kita baca biar cantik ya. Baca biar cantik. Katanya kalau membaca bisa cantik begitu katanya. Ya, gitu. Ceong nggak usah disebut-sebut ya. Mohon maaf ada yang sentimen dengan Anda. Ya. Nggak ada ya. Ya, kenapa? Karena kita sudah sering ketemu di acara baca buku pagi. Baik teman-teman, ya sebelum kita membaca, bagaimana caranya Anda bisa membaca dengan seorang mentor yang luar biasa, ya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Seperti biasa lah guys, setiap kita memulai sesuatu, pasti kita harus berdoa dulu. Semoga acara kita berjalan lancar, dan kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca pada pagi ini, dan kita bisa tampil cantik semuanya. Maksud yang pria juga tampil cakep gitu ya. Yang pria tampil cakep. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman semuanya. Gimana kabarnya pada pagi ini? Sudah siap cantik? Coba lambaikan tangan yang siap cantik. Yang siap cantik. Wah, ya. Mau pakai virtual, mau pakai langsung juga boleh. Pak, saya juga siap cantik loh Pak. Makanya saya rajin membaca. Nah, nanti kita akan ditemuin. Misiono nggak sendirian, karena kalau baca buku pagi itu kan rata-rata yang paling berisik kan saya nih. Tapi hari ini ada yang mau nambahin juga berisiknya. Siapa? Hari ini saya nggak sendiri Bapak Ibu, karena akan ditemani oleh orang yang luar biasa yang juga sama-sama dibaca buku pada pagi hari. Siapakah beliau? Yuk kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah pakai lambaian Anda, yaitu Star Diamond Haides Indonesia dari kota Sidoarjo, yaitu Ceong. Miss Ceong. Manggilnya nggak enak banget ya. Ya, karena acaranya Miss. Ya, bagi negara Pak Miss ini ya. Miss. Oke, teman-teman. Thank you Pak Miss. Informasinya ya. Teman-teman senang sekali ya. Kita ini kayak ketemuan nggak ketemu orang asing deh ya. Soalnya ini baik teman-teman yang udah terlihat terbaca, tidak asing lagi wajahnya ya semuanya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini. Kita semua di sini hadir bersama, tidak saya sendirian dan Pak Misiono loh. Ada yang bikin keributan. Ini juga ada Pak Doni dan Bu Yeni dari Learning Center Blitar. Ayo, mana nih wajahnya Pak Doni dan Bu Yeni dari Learning Center Blitar. Jadi teman-teman, acara hari ini itu terjadi karena kolaborasi berbagai hal ya. Itulah enaknya HDI dan Billionaires, kita itu bisa bekerja sama membuat acara itu seru banget ya. Kita bersama Learning Center Sidoarjo. Kebetulan yang saya adalah mandat pemiliknya, kemudian dari Center Blitar, dan Dr. Victoria dari Jakarta. Wah, Dr. Victoria ini nekon untuk Jakarta, ya rekan-rekan. Luar biasa, beliau ini selalu senang membantu, selalu terbuka, ilmunya itu sangat enak.
sangat banyak, sangat banyak dan enak sekali kalau membagikannya gitu. Ya, baik. Teman-teman masih ada waktu untuk mengundang ya, dan juga itu tolong diisi dong registrasinya ya, link registrasinya dipencet gitu ya, untuk diisi formnya sedikit aja kok, cuma beberapa isian saja. Nah, hari ini teman-teman mungkin heran ya, Read for Beauty itu apa? Saya itu berterima kasih sama teman saya. Saya punya teman bahwa beliau itu mengatakan selama ini beliau sudah minum suplemen atau makanan kesehatan itu, beliau selalu baca ingredients. Nah, ini asal mulanya. Saya cerita sejarahnya. Kok lucu sih judulnya kok Read for Beauty gitu ya. Jadi teman saya itu selalu mengatakan bahwa dia selalu berhati-hati dengan suplemen atau suplemen yang dibeli. Dia selalu berhati-hati dengan membaca apa sih isinya. Karena apa? Itu sesuatu yang dimasukkan ke tubuh. Ya, dan itu bisa berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Tahun-tahun. Ya, maka kalau sesuatu saya masuk ke tubuh, itu harus saya perhatiin dong, sama seperti kita juga diajarin kan, makan 4 sehat 5 sempurna, seperti itu. Nah, kemudian saya dapat nih materi dari dokter Victoria nih. Dokter Victoria ini kan ahli nih soal skin ya teman-teman. Dan beliau itu satu materi itu saya tergelitik. Karena beliau mengatakan, skincare itu adalah makanan untuk kulit. Wow, oh aduh, saya ini ternyata kecolongan informasi ini. Saya pikir skincare itu hanya untuk mempercantik, untuk memperbaiki gitu aja ya. Tapi ternyata skincare yang benar itu adalah untuk memberi makanan, menutrisi. Terutama di bisnis ini adalah sifatnya kita dalam makanan. Nah, dari 2 orang yang hebat inilah saya kemudian 3 orang. Berikutnya adalah Pak Misiono yang selalu menginspirasi saya ya. Beliau ini sudah setahun terakhir ini tuh sangat rajin gitu ya, nggak pernah bolong. Gitu kan, kalau nggak berhenti Pak Mis untuk membaca buku ini. Sehingga di sini ini akhirnya saya kemudian berpikir membaca itu penting, meningkatkan literasi pengetahuan kita tentang sesuatu hal. Nah, kalau tadi teman saya mengatakan dia membaca ingredient sesuatu yang dimakan, maka di sini berarti kita juga perlu tahu dong, karena apa yang kita taruh di wajah kita itu akan pengaruh. Mungkin teman-teman masih ingat, kalau bagi ibu hamil, kalau sedang program hamil atau sudah hamil, tidak boleh memakai skincare dari dokter tertentu. Nah, kenapa itu? Nah, itu akan kita bahas hari ini. Nah, hari ini kita bahas itu, teman-teman sabar ya, karena untuk membaca, untuk mengenali kulit kita itu kita harus tahu apa itu. Jadi nanti sesi ini Dr. Victoria akan mengawal kita dengan materi yang kelihatannya dasar, tetapi itu sangat penting. Oke, bersabar dengan materi ini, harus simak dengan baik supaya kita dapetin manfaat yang benar-benar. Maka investasi skincare kita, kulit wajah kita bisa seperti tadi lagunya Forever Young, ya gitu ya. Oke, Dr. Victoria silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Wah, luar biasa sekali ya hari ini saya bisa bertemu Bapak Ibu di sini. Nah, bisa kolaborasi juga dengan Pak Misiono, Bu Ong, tadi Pak Doni, Bu Yeni ya, semua dari bukan dari Jakarta. Kalau biasanya saya kolaborasi mungkin dari Biskin dari Jakarta, tapi ini luar biasa sampai ke Jawa ya, kita kolaborasi. Nah, mungkin hari ini kalau biasanya Bapak Ibu kalau dengar kata read gitu ya langsung ingetnya buku, atau kalau Pak Misiono yang bikin acara ingetnya buku. Nah, tapi hari ini khusus ya, kita readnya ini bukan membaca buku, tapi kita mau read apa nih sesuai tema, kita mau baca kulit kita. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu boleh sambil ditulis di chat, kira-kira udah bisa belum sih baca kulitnya sendiri tuh kayak gimana gitu? Atau malah bingung, apa dok yang dibaca dari kulit saya? Ada yang bingung? Atau ada yang udah paham nih kira-kira membaca kulit itu seperti apa? Apa perlu cari kaca untuk mencari tulisan di kulit wajahnya? Rasanya nggak perlu ya, susah-susah pakai kaca. Nah, kita mau bahas nih Bapak Ibu, hari ini kan sesuai temanya kita mau bahas Read for Beauty. Kita mau mengangkat kulit kita. Nah, ini mungkin saya sedikit berbagi ya. Nah, sebelum kita bingung nih memilih produk, memilih skincare gitu. Tapi yang sebenarnya yang paling penting pada saat kita membaca untuk kulit kita itu apa? Nah, yang kita baca adalah ini. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi dulu nih kulit kita. Kita harus bisa menentukan jenis kulit kita, entah kulit kita ini kering,
kulit kita normal ataupun kulit kita berminyak. Dan yang kedua yang harus kita lihat atau identifikasi yang harus kita baca nih Bapak Ibu adalah kondisi kulit. Masalah apa sih yang terjadi pada kulit kita? Misalnya kulit sensitif, kulitnya berjerawat, atau mungkin kulitnya ada fleknya, kulit kusam. Nah, kita harus tahu nih, kita harus identifikasi kondisi kulit kita dulu nih. Nah, itu kita read, kita baca kulitnya. Nah, tapi pertanyaannya yang sekarang muncul, iya dok, saya tahu nih teorinya dok, saya harus tahu jenis kulit dan kondisi kulit gitu ya. Nah, gimana tapi dok caranya untuk saya menentukan jenis kulit saya gitu ya. Yuk Bapak Ibu kita coba kita lihat. Nah, dilihat dari mana? Nah, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 cara sebenarnya untuk kita melihat jenis kulit kita dulu ya. Kita lihat. Nah, dari mana? Nah, dari daerah sini nih Bapak Ibu. Dari dahi di atas alis. Di daerah T namanya nih. Sampai ke hidung nih T. Bentuknya huruf T. Yang kedua yang kita lihat ini adalah daerah U-nya. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, kalau nggak punya kaca, Bapak Ibu boleh pakai kamera handphone ya. Nah, caranya lihat. Kalau di sini Bapak Ibu di daerah T-nya kita lihat kulitnya kering. Atau kalau kita lihat kok tidak mengkilap ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih daerah U-nya. Kering juga. Nah, itu biasanya kulitnya adalah kering. Nah, kemudian yang kita lihat lagi kalau misalnya daerah T-nya berminyak atau kita lihat kayak mengkilap ya. Di daerah U-nya ini juga mengkilap. Nah, itu biasanya kita bilangnya adalah jenis kulitnya berminyak. Nah, kalau normal itu biasanya dia nggak kering dan juga nggak mengkilap untuk kulitnya. Nah, bisa juga kombinasi nih Bapak Ibu. Kalau kombinasi itu bisa di daerah T-nya berminyak, tapi daerah U-nya kering. Nah, itu biasanya bisa juga terjadi pada kulit kita. Nah, itu pertama dengan cara kita melihat. Nah, selain kita lihat jenis kulitnya tadi yang kering, berminyak, ataupun normal, nah kita lihat juga nih Bapak Ibu, apakah pori-pori kita ini besar. Karena kalau pori-pori kita besar biasanya cenderungnya berminyak. Terus kita lihat ada fleknya enggak, ada jerawatnya tidak. Nah, itu kita lihat jenis kulit kita, lihat kondisi kulit kita. Jadi kalau orang bilang membaca kulit kita itu susah, sebenarnya gampang, nggak perlu pakai alat yang canggih. Dengan kita melihat, kita bisa tahu kulit kita ini seperti apa. Nah, dok, saya masih bingung nih kalau saya melihat gimana cara berikutnya gitu ya. Nah, cara berikutnya yaitu dengan kita meraba. Yuk kita lakukan bareng-bareng nih. Saya lagi buka galeri. Mungkin kita lihat bareng-bareng gimana cara meraba kulit. Nah, cara meraba kulit kita pakai punggung tangan kita nih, Bapak Ibu. Ya, kita raba, kita sentuh. Kita sentuh dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita rasain gimana rasanya di tangan kita nih. Nah, tadi ada Bu Endah nih dari Bu Sidoarjo. Gimana Bu rasanya? Lengket nggak di tangannya? Nah, langsung ya diraba. Nah, kalau kayak gini biasanya kita rasain nih. Kalau misalnya kita rasain lengket di tangan kita, nah itu biasanya berminyak. Tapi kalau kita rasain normal, biasa aja dok, tenang, itu biasanya normal. Tapi kalau kita bilang agak kayak tersendat-sendat ya dok, terus kayak nggak halus gitu. Nah itu biasanya kulitnya kering. Nah itu tadi udah dari kita lihat, kemudian kita sentuh. Nah yang terakhir kita tanya nih biasanya. Nah gimana cara kita nanyanya? Misalnya, Bu, kalau pakai krim malam yang bentuknya krim, apa yang dirasain? Atau yang bentuknya gel, apa yang dirasain? Nah biasanya kalau dibilang, wah enak banget yang tadinya kering, jadinya nyaman gitu ya, atau meresap dengan baik. Nah itu biasanya kering. Tapi kalau normal atau jenis kulitnya yang oke nih, normal-normal aja dia bilang biasanya oke kok, enak gitu. Tapi kalau yang berminyak biasanya makin glossy kalau kita, atau makin lengket kalau kita pakai yang teksturnya gel. Nah, kira-kira dari 3 cara tadi Bapak Ibu sudah bisa belum menentukan, membaca nih kulitnya seperti apa? Wow, Harusnya ternyata bisa ya. Baca kulit itu berarti bukan ada di kulitnya ada tulisan seperti itu. Oh ini kulitnya kering, oh ini kulitnya normal begitu ya dok? Enggak, kalau ada tulisannya mah enak ya Pak. Jadi tinggal kita pakein skincare-nya apa sesuai dengan tulisan kulit kita. Tapi sayangnya tidak di kulit kita. Wow, Cuman kulit kita bisa bicara sebenarnya.
Nah, kulit kita bisa bicara, jadi kita tahu masalah kulit apa sih yang muncul pada kulit kita, seperti itu. Oke, siap. Oke, itu tadi kita baca tentang kulit kita. Tapi bisa nggak dok? Saya itu kayaknya ininya kering, tapi kok ini tersendat ya? Gitu. Bisa. Jadi kalau kita lihat kok kulitnya kering, berminyak kali Bu. Kalau kering tersendat kulitnya kan kering ya. Kalau misalnya berminyak mungkin kayaknya di daerah T-nya kering nih atau di daerah U-nya kering. Tapi begitu saya pegang, daerah T-nya agak berminyak. Tapi kalau saya pegang kasar, bisa aja mungkin dehidrasi kulitnya. Nah itu biasanya bisa terjadi. Nah ini tadi jenis kulitnya. Ya. Iya dok, lanjut dok. Ya, ini jenis kulitnya. Tadi ada berminyak, biasanya pori-porinya lebar. Ini yang normal kombinasi dan ini adalah yang kulit kering. Jadi jenis kulit itu hanya 3. Kalau orang bilang kulit sensitif termasuk jenis kulit atau bukan? Bukan Bapak Ibu. Jenis kulit ini hanya 3. Kulit sensitif itu masuk ke masalah kulit. Jadi orang berminyak kulitnya sensitif bisa nggak? Bisa. Orang kulit kering sensitif bisa nggak? Sangat bisa gitu. Bahkan orang normal kombinasi kulitnya sensitif bisa nggak? Tentu bisa. Jadi sensitif itu adalah masalah kulit yang bisa terjadi pada semua jenis kulit. Jadi kalau ditanya jenis kulitnya apa, jangan lagi ya kita ketemu yang bilang oh kulitnya sensitif. Tetap kita harus cari tahu dari ketiga jenis kulit ini. Nah, itu tadi kita baca kulit. Nah, sekarang sesuai dengan tagline-nya kita, kan kita juga maunya di skin, smart skin science nih. Nah, kita juga mau jadi para smart ya, smart skincare juga nih. Nah, gimana caranya kita mengetahui ya, kenapa kok di sini kita juga baca. Nah, selain baca kulit kita juga harus tahu apa yang mau kita pakai ke kulit kita. Jangan sampai kita udah tahu, udah bisa baca kulitnya, tapi kita nggak bisa nih pakai skincare yang benar gitu. Nah, saya sekarang mau memberitahu Bapak Ibu gimana sih cara baca skincare gitu ya. Nah, pertama kita selalu mulai dari kemasan. Nah, Bapak Ibu udah ada yang punya Biskin? Nah, kalau misalnya sudah ada yang punya Biskin, boleh yuk dilihat kotaknya nih. Atau misalnya yang lagi nggak di kantor, nah, boleh dibuka Biskinnya, mau es krim, mau loose powder, boleh nih. Ini saya contohnya ngambil V1. Jadi kenapa sih kok kita Read for Beauty? Karena banyak orang tuh bilang begini, dok pakai skincare tuh susah loh dok. Pakai skincare tuh banyak dan ribet gitu ya. Belum nanti saya harus pakai si A, si B. Nanti habis dari B, si C, si D, si E, bla 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 gitu. Saya tuh bingung loh dok mau pakai skincare gitu. Jadi saya tuh males pakai skincare. Nah, tapi di sini saya mau bilang kalau yang namanya Biskin ini super simple Bapak Ibu atau super mudah. Kok dokter bisa bilang mudah sih? Kenapa gitu? Coba yuk kita lihat di setiap boxnya itu ada nomor. Ini bukan lotre ya Bapak Ibu ya. Nah, di setiap boxnya ini ada nomor. Nih ada yang kalau kita lihat ada ini. Kita lihat, wah ini ada nomornya, nomor 1. Nah ini adalah artinya apa? Kalau nomor 1 ada langkahnya, langkah yang pertama. Nanti step berikutnya gimana? Step berikutnya ada yang namanya langkah kedua. Nanti ada tulisan nomor 2. Nanti ada tulisan lagi nih, kayak ini saya kebetulan box yang ada di dekat saya yang Wellline nih. Nah di sini ada nih nomor 3. Jadi setiap boxnya ada. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir karena harus ngapalin dan ribet. Nah di sini ada nomornya. Kita tinggal ngurutin nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi kalau itu pagi hari. Kalau malam gimana? Kalau malam pakai nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Jadi kalau ditanya ribet nggak sih pakai skincare? Nggak perlu yang ribet-ribet. Apalagi di Biskin semua sudah ada nomornya nih Bapak Ibu. Jadi gampang banget untuk ngapalinnya. Nah kemudian dok beda V-Line dan W-Line gimananya? Nah di sini juga ada. Di V-Line kalau Bapak Ibu lihat nih langsung di kotaknya ada tulisan V-Line. Artinya adalah Vita Advance atau V. Berarti kalau ini V ininya 1 jadi V1. Nanti di sini kalau W-Line juga beda. Jadi kalau W-Line di sini ada W-Line di sininya adalah nomor 3. Berarti ini W3.
Nah, menurut ibu-ibu nih, Bapak Ibu susah nggak sih bacanya? Kalau cuma ngelihat oh ini V, ini V1 gitu. Rasanya nggak susah ya, rasanya gampang ya. Iya dok. Nah itu Sorry dok, saya nanya dok, boleh ya? boleh. Ya, saya tanya kalau sedikit. Karena ada V1, ada V2. Ini hal yang sederhana ya, yang bagi saya ini sepele karena saya pria. Saya adalah suami, ya. Saya adalah seorang suami. Jadi kalau suami itu mikirnya gini, ngapain sih pakai skincare? Bagi para suami itu, nah ini bagi saya suami ya, yang kurang membaca tentang skincare. Skincare itu sama dengan make up gitu loh. Ya, skincare itu sama dengan make up. Ya kadang-kadang kalau sudah masuk ke mall atau kok make up ke mall ya, masuk ke salon gitu ya. Itu di skincare, di perawatan sebagainya. Waktunya lama. Makanya pada suami itu kadang-kadang itu jengkel nungguin. Ngapain sebenarnya? Emangnya kalau mau make up saja ngapain sih sampai ke salon seperti itu? Padahal ada V1, V2, V3 dan sebagainya. Nah, itu yang membuat dia lama. Gitu. Gimana dok untuk menyikapi seperti itu? Ini menarik ya Pak, karena biasanya para suami kayak, aduh ibu-ibu kenapa sih diajak pergi lama banget, saya harus nungguin berjam-jam ya untuk make upan gitu. Nah sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa skincare dengan kosmetik itu berbeda. Selama ini mungkin para bapak-bapak mikir, ya udah yang namanya pakai V-line, pakai W-line itu artinya adalah pakai kosmetik. Tapi ternyata beda, Pak. Jadi kalau kita bilang skincare itu adalah yang menutrisi buat tubuh kita, makanannya. Jadi makanan buat tubuh kita, di mana kita butuh untuk merawat kulit kita. Nah, sedangkan kalau kita bicara kosmetik, nah kosmetik itu bukan makanannya. Kosmetik itu adalah dekorasinya. Jadi kalau misalnya nih pohon Natal yang beneran gitu ya, ini kan mau Natal ya, jadi saya ngambil yang deket-deket nih. Kalau dulu tuh pohon Natal kan kita benar-benar ngambil dari pohon cemara ya. Nah itu kan kalau cemara supaya tinggi harus kita kasih apa? Harus kita kasih makan ya, kita siramin. Bahkan kalau ada pupuknya ya kita pupukin, iklimnya tuh harus bagus. Nah itu juga sama kulit kita. Nah kulit kita supaya tumbuh sehat atau kulit kita supaya regenerasi menjadi kulit yang sehat, supaya kulit kita ini yang kusam nggak tampak lelah gitu ya. Apa yang harus kita kasih? Ya makanannya, nutrisinya. Kayak kalau cemara ya kita butuhnya air. Nah kalau kulit butuhnya apa? Kulit itu butuhnya skincare. Skincare yang lengkap. Jangan cuma sabun aja gitu, tapi butuh skincare yang lengkap dari 1, 2, 3 gitu ya, karena fungsinya beda-beda nih gitu. Nah sedangkan pohon Natal supaya menarik itu butuh hiasan-hiasannya, butuh lampu-lampunya ya tentunya ya, atau kadang ornamen-ornamennya. Nah kalau di kulit ornamennya tuh, atau kalau kayak di pohon Natal lampu-lampunya biar kita cantik itu pakai apa? Pakai yang namanya kosmetik. Jadi beda ternyata antara kosmetik dengan skincare. Kalau skincare itu yang bikin kulit kita jadi sehat, tapi kalau kosmetik hanya mendekorasi, atau kalau misalnya ada jerawat ditutupin deh pakai concealer, atau kalau misalnya kantong mata ditutupin deh pakai eye primer gitu. Nah itu kan biasanya terjadi gitu. Nah itu yang membedakan. Tapi kalau biasanya kita pakai skincare yang dengan rutin, maka masalah-masalah kulit ini kan biasanya akan menjadi berkurang. Atau masalah kulit itu hilang, yang tadinya mungkin ada fleknya yang harus kita tutupin dengan foundation tebal-tebal. Nah, dekorasinya juga akan lebih sedikit. Mungkin kita pakai SS krim aja udah ketutupan kalau kita pakai skincare-nya dengan rutin gitu. Jadi yang satu untuk merawat, kasih makan untuk kulit kita, sedangkan yang satunya cuman untuk mendekorasi biar cantik deh gitu, atau biar jerawatnya ketutupan gitu, tapi tidak menyelesaikan masalah yang terjadi pada kulit kita. Seperti itu. Oh, pantesan ya dok. Ya, dulu istri saya itu dia selalu pakai bedak-bedak biasa gitu dok. Ya, karena berpikirnya kalau dia pakai skincare bagi saya sama saja. Kan memang maklum lah, para suami itu para suami itu pengen ya pasangan tampil cantik tapi nggak perlu pakai skincare gitu. Iya. Sesimpel mungkin ya. Nah, tapi kalau kita nggak rawat, gitu. Ngapain perawatan? Ih, ribet kan gitu kan. Kan banyak orang, ih ribet, pakai yang praktis deh, gitu ya. Ternyata setelah sekian abad berlalu, kelihatan hasilnya dok.
Setelah Bener. membaca, oh ternyata ini tuh yang membuat istri saya berubah. Yang awalnya dulu tidak pernah ada itu komedo di sininya, yang dulu mau komedo walaupun dipakai apapun komedonya tetap keluar. Setelah pakai skincare, setelah membaca, ternyata beda ya ternyata. Ternyata beda. Iya. Jadi kalau kita bicara kosmetik, misalnya ada komedo ya kita cuma tutupin aja, tapi kan komedonya nggak mungkin hilang. Yang kita pengenin kenapa kita pakai skincare kan supaya si komedo ini hilang nih. Gimana caranya? Ya, kita pakai skincare atau kita melakukan perawatan. Nah itu yang benar sebenarnya. Jadi bukan ditutupin. Kalau ditutup-tutupin aja, nanti suaminya pulang ke rumah kalau lagi nggak make upan jadi kelihatan. Nah kita kan pengen juga ya para suami pulang ke rumah kalau istrinya nggak pakai make up kelihatan tetap flawless gitu ya, tetap cantik gitu. Jangan sampai begitu di rumah kita buka make up kita, wah kelihatan kok ada fleknya gitu. Bukan Jadi saja topengmu gitu dok. Iya. Iya benar. Bagi saya itu make up itu kan seperti topeng. Tapi makanya kalau sudah ada namanya skincare, ketika tidak tahu ya para suami itu nggak tahu. Alah ngapain sih mahal-mahal seperti itu? Ngapain sih? Apalagi Baskin ya. Baskin kan harganya berbeda gitu loh dok. Harganya berbeda. Kenapa sih harganya berbeda? Nah itu loh Pak Mis. Gitu loh. Pak Mis itu. Makanya tadi kan heran nggak sih tadi Dokter Victoria itu menunjukkan kotak. Ada tulisan-tulisannya tuh. Ini saya juga bingung kan, ada yang di bold tulisannya itu maksudnya apa tuh dok? V1 itu, ya kan? Ada yang di bold, ada yang enggak gitu loh. Itu menjadi pembedanya begitu Pak Mis. Oke, mungkin agak saya lanjutkan dulu ya ini. Nah, kalau kita puter nih boxnya, kalau ada yang bawa boxnya Biskin, kalau kita puter, nah di semua produknya Biskin itu sebenarnya ada tulisannya nih. Ada about-nya. Jadi about itu tentang ini tuh produknya sebenarnya apa sih gitu. Kalaupun V3 tuh apa sih? W3 tuh apa? Nah, itu ada about-nya. Jadi kita bisa baca. Nah, di sini kan karena kita di sini V1, jadi yuk kita baca. Jadi di sini adalah soft bead foam that cleans and moisturizer the face truly. Artinya apa? Membersihkan. Jadi untuk bersihin wajah kita sehingga kulit kita lebih brightening gitu ya, lebih glowing gitu. Nah, di sini juga ada cara pakainya, Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, di sini ada bahasa Indonesianya juga. Ada cara pakainya tuh seperti apa sih? Nah, itu biasanya kita tulis di sini. Terus ada caution atau perhatian, hati-hati. Ini nggak boleh kalau sampai kena mata. Kalau kena mata, ya kita harus bersihkan dengan bersih, jauhkan dari anak-anak. Nah, ini semuanya juga dari Korea nih Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya produk kita dari mana sih? Bapak Ibu lupa nih, baca aja kotaknya. Karena di kotaknya ini udah pasti ada dari mana. Nah, ini imported dan distributed by PT Harmony Direct Indonesia. Jadi hanya PT HDI saja yang bisa untuk memproduksinya. Dan yang paling penting Bapak Ibu nih, coba Bapak Ibu baca di sini ada POM-nya. Nah, produk lain kadang-kadang nggak ditulisin POM-nya. Nah, di sini ada BPOM-nya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Dan BPOM-nya itu kalau kita lihat, nah Bapak Ibu mungkin kadang-kadang suka iseng ya ngecek gitu. Nah, ini BPOM-nya untuk V1. Nah, beda lagi ternyata Bapak Ibu POM-nya untuk si W3. Ini kebetulan yang saya ada dekat sini ada W3. Nah, Bapak Ibu kalau lihat POM-nya itu beda-beda. Karena kenapa? Kenapa BPOM itu beda-beda? Karena semua produk gitu ya, baik V1 itu kan harus diteliti, harus dicek. Nah, setiap satu barang itu punya nomor kodenya itu sendiri. Nggak bisa kita gabung. Misalnya, udah deh V1 sama V2 kodenya sama. Gitu. Nggak bisa Bapak Ibu. POM itu akan memeriksa satu persatu. Jadi, V1 nih, nomornya sekian. Nanti kalau Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu cek gitu ya di BPOM gitu. Nomornya sekian gitu. Nah, itu nanti bisa keluar. Ini ternyata produknya si W3 nih gitu. Atau ini mungkin produknya V4. Itu harus beda. Nah, kebanyakan di luar sana kalau kita nggak perhatiin Bapak Ibu, nah itu tuh kadang-kadang kita nulis ada BPOM-nya. Tapi ternyata mungkin yang lulus BPOM itu cuman sabunnya doang. Misalnya produk lain punya serangkaian nih, serangkaian komplit. Ada sabunnya, ada esensnya, atau ada toner gitu ya, ada serumnya. Terus kita lihat, dok ini ada POM-nya kok gitu ya, ada BPOM-nya. Tapi yang sering
atau beberapa, saya nggak bilang semua ya, tapi ada beberapa skincare tuh gini, yang didaftarin yang punya V1 nih misalnya, kan udah dapat POM-nya. Nah, supaya ini laku, misalnya saya baru ngeluarin nih si W3 gitu, supaya produk ini laku gitu ya. Nah, itu ditulis juga ada POM-nya, tapi POM-nya sama V1. Jadi kalau kita lihat kelihatannya sama nggak POM-nya? Sama. Tapi kalau diperhatikan lebih detail ternyata nggak sama Bapak Ibu. Produk yang terdaftar mungkin cuma V1-nya, W3-nya belum. Nah, produk lain tuh kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi kita juga harus baca dan harus pintar-pintar dalam membaca nih gitu ya. Jangan sampai ada POM ternyata POM-nya bukan POM beneran tapi POM yang palsu. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, nggak sampai di situ saja Bapak Ibu, bahkan di sini kita juga ada halal quality, dan yang kabar menggembirakan lagi, hari ini sertifikat halal dari MUI juga sudah keluar. Jadi HDI ini benar-benar halal Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi ini kesempatan buat kita juga, apalagi ada sertifikat halal. Kalau ini biasanya mark quality gitu ya, orang-orang masih, aduh dok, kayaknya kalau belum yang dari Indonesia belum afdol nih gitu. Tenang, sekarang sudah ada gitu ya. Nah, ini ada tanda-tanda lagi. Kita harus baca juga, ini ada tanda, dok ini tuh tanda apa sih sebenarnya? Nah, tanda 12M ini yang kita suka abaikan. Nah, 12M itu apa artinya? 12M itu adalah 12 month. Artinya 12 bulan. Jadi produk itu kalau kita sudah buka, mau iseng nih, dok saya pengen cium doang, tapi nggak saya pakai, saya cuma pengen tahu doang gitu ya, serumnya kayak gimana. Nah itu hitungannya sudah dibuka. Nah kalau sudah dibuka hanya bisa berlaku 12 bulan. Setelah 12 bulan biasanya kandungannya akan berkurang. Kadang-kadang ada yang baunya berubah. Nah, itu karena apa? Karena kan namanya produk gitu kan ada kadaluarsanya gitu ya. Nah, kalau setelah 12 bulan itu sudah mengalami masa kadaluarsa. Kalau ditanya boleh dipakai enggak? Ya, saya nggak bisa jawab bilang iya atau enggak, tergantung biasanya dari penyimpanannya, dari pemakaiannya bersih atau enggak, terkontaminasi atau tidak. Nah, itu biasanya tergantung dari itu. Tapi kalau ditanya apakah harusnya sudah dibuang atau nggak boleh dipakai? Iya, setelah 12 bulan biasanya tidak boleh lagi dipergunakan. Nah, kemudian tanda yang kedua ini bisa di-recycle, artinya bisa didaur ulang. Nah, terus ini ada kelinci di garis, artinya apa? Kita tidak melakukan percobaan pada binatang. Jadi aman buat yang animal lover nih. Biasanya kan kalau animal lover langsung kayak hatinya tergerak. Dites di binatang nggak? Gitu. Nah, tenang Bapak Ibu, di sini udah ada simbolnya. Ini aman. Dan ini biasanya akan disimpan di suhu 15 sampai 30 derajat. Nah, semuanya udah ada nih di kemasannya, jadi nggak perlu ragu lagi. Nah, kalau kita lihat lagi, setiap kotaknya juga kita punya active formula. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada warnanya beda-beda, di mana di sini ada skornya 28%, di mana ini ada active formulanya. Nah, kita lihat di sini, dan ini ada fungsi-fungsinya. Dan tentu saja Bapak Ibu, namanya Biskin nggak afdol kalau kita nggak tahu ada ingredients yang namanya 6-core antioxidant system. Nah, di produk ini, di Biskin ini semuanya ada 6-core antioxidant system. Jadi setiap kardusnya itu ada gambar ini gitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau ngeliat ingredients-nya pasti Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu pusing gitu ya. Dok ini apa, nih apa, nih apa, nih apa, nih apa, nih apa. Tenang Bapak Ibu. Yang penting jangan nanya ini apanya. Yang penting pada saat kita cari nih Bapak Ibu ya, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya nih seperti ini. Nah, yang penting kalau kita lihat ingredients dalam suatu skincare, kita lihat kalau bisa hal ini dihindari. Fenoxyethanol, paraben, sintetik dyes, petrolatum, triclosan, petalite gitu ya, DEA, propilen glikol, sulfat, parafin dan lain-lain ini itu tidak ada di Biskin. Jadi kalau kita lihat pertanyaan ada nggak sih paraben, parafin dan lain-lainnya gitu. Nah, kita cek aja di ingredients. Di ingredientsnya kalau skincare yang baik biasanya tidak terdapat bahan-bahan tersebut. Nah, tapi yang menjadi itu dok, bahan berbahaya. Ini bahan berbahaya. Memang bahan berbahaya itu selalu ada. Apakah memang ada di skincare atau produk perawatan kulit?
Nah, jadi Kenapa mereka kayak pakai? Kalau misalnya memang sudah tahu itu berbahaya, kenapa mereka pakai? Apa sih keuntungannya ya. berbeda? Gitu. Nah, biasanya kayak paraben, parafin itu dipakai untuk mengawetkan suatu produk. Jadi untuk membuat si produk itu tuh nggak mudah untuk berubah warna, berubah bentuk. Nah, itu kita pakainya si paraben, parafin. Nah, paraben, parafin itu masih dipakai dalam kosmetik. Jadi beberapa kosmetik itu masih pakai nih paraben, parafin untuk apa? Yaitu untuk mengawetkan. Tapi biasanya kalau sudah masuk BPOM berarti itu kadarnya tuh yang boleh ditoleransi. Atau kadarnya kalau dipakai jangka panjang itu tidak menimbulkan efek samping di kulit kita. Gitu. Jadi kalau dipakai ya terus-terusan ya aman gitu dipakai di kulit kita. Nah, itu bahan-bahan tersebut. Jadi masih dipakai. Cuman kan Biskin gini, kalau orang kita tawarin, terus kita tanya, ada parabennya nggak? Terus kalau tiba-tiba di Biskin ada gitu kan. Nah, pasti kan menjadi pertanyaan dan pasti kita juga akan kesulitan untuk dalam jualan. Katanya produknya aman buat ibu hamil. Tapi kok ada parabennya? Kok ada parafinnya? Orang jadi nggak mau kan. Makanya di Biskin pengen yang Bapak Ibu semua supaya lebih mudah dalam marketingnya juga gitu. Kita bilang kita di sini tidak menggunakan bahan-bahan tersebut seperti itu. Wow. Ya, jadi nggak ada bahannya ya. Pakai apa dok? Sorry Pak Mis. Kita Oke. Nah, kita pengawetnya pakai yang alami, kayak misalnya kita pakai Six Core Antioxidant System. Nah, itu kan kita bahan-bahan pengawetnya juga. Kayak di vitamin C. Di vitamin C, di V3 itu kan sebenarnya tidak ada Six Core Antioxidant, tapi pengawetnya pakai apa? Karena di dalamnya ada propil galatnya, ada ferulic acid yang membuat dia itu lebih bertahan lama, tidak mudah untuk teroksidasi. Nah, seperti itu bahan-bahannya. Jadi aman dipakai untuk kulit kita. Bahkan kayak essence itu kan banyak orang nggak mau pakai gitu. Kenapa? Dok, saya tuh kulitnya sensitif, perih gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu tenang, di essence kita tidak mengandung alkohol. Seperti yang tertulis tadi, tidak ada alkoholnya. Di essence nggak ada alkoholnya, sehingga yang punya kulitnya sensitif atau kulitnya perih gitu ya, yang gampang merah, nah itu aman sekali untuk dipergunakan. Seperti itu. Bisa buat kompres-kompres gitu ya dok berarti dok ya kalau V2 Bisa, gitu tentu ya. bisa. Jadi kan banyak nih ada atau saya tuh pernah punya beberapa rekan kerja gini, dok saya alergi nih sama madu. Kalau saya pakai madu maskeran muka saya merah-merah dok, atau enggak jerawatnya makin besar. Nah itu ada dari sekian ratus orang mungkin ada satu lah ya. Namanya produk kan nggak ada yang bisa cocok untuk semua jenis kulit, ada satu yang nggak cocok gitu. Nah kayak essence ini bisa kita pakai untuk maskeran gitu, untuk mendetoksnya. Nah itu boleh kita pergunakan karena di essence ini juga dia sifatnya ada yang untuk menenangkan, untuk calmingnya gitu. Nah itu boleh kita pakai untuk maskeran atau untuk sebagai misalnya nih kayak kita sehari-hari udah kerja gitu kan, kita kadang-kadang suka cari ya yang seger-seger untuk disemprotin ke wajah. Nah kita juga bisa pakai itu untuk face mist, tapi kita taruh misalnya ditaruh di dalam botol kecil. Ini kebetulan botol saya hijau jadi ketutupan background kayaknya. Jadi masukin ke botol kecil. Nah ini bisa buat kalau misalnya kita semprot-semprot nih, semprot-semprot di muka itu boleh kita pakai seperti itu. Tapi jangan catatan gini, ini kan face mist bukan bikin make up kita tahan lama. Itu beda ya, semprotan yang buat skincare kita tahan lama sama essence itu tentu beda gitu. Tapi ini buat bikin supaya kita tuh terasa seger kulitnya, seperti itu biasanya. Nah mungkin satu lagi sebelum ini. Nah ini kalau ditanya kan tadi ada kotaknya satu lagi yang belum ini. Nah ini juga nih tadi contohnya beda nih. Yang tadi saya mau jelasin nih. Ini yang maksudnya beda apa Bapak Ibu bisa lihat pomnya di sini. Ini kan kalau kita lihat belakangnya aja ya, karena kalau dari depan panjang. Nah ini BPOM-nya ini beda. Ini 332, ini Cardus W3. Enrich Serum, nah itu W3. Nah sedangkan kalau tadi kita lihat di sini, nah ini 3491 beda ya. Jadi BPOM-nya itu yang saya maksud BPOM-nya beda, ini loh yang beda gitu. Jadi tiap dari skincare kita BPOM-nya beda.
Di loose powder, nah ini beda lagi, POM-nya belakangnya 001, nah kan beda. Es krim, nah beda lagi Bapak Ibu gitu. Jadi setiap dari produk kita punya POM yang berbeda seperti itu. Oh, keren banget ya. Berarti membaca itu perlu banget ya, Dok ya? Membaca Perlu. perlu banget ya. Terkadang banyak orang-orang itu cuma pengen gini, Dok. Saya pengen skincare tuh, bisa nggak untuk flek? Bisa, ada nanya langsung. Bisa nggak untuk flek? Udah. Jadi nggak mau tahu tuh isinya apa. Apalagi kalau sudah ke dokter misalnya. Kalau ke dokter, ke perawatan dokter misalnya, ke klinik-klinik, kan nggak mungkin tanya, Dok, itu isinya apa, Dok? Nah, itu. Ya, benar. Kalau ke skincare, kadang-kadang kita nggak bisa nanya. Kita nggak boleh, bukan nggak bisa ya. Pasti kadang-kadang itu ada yang sebagian jadi rahasia perusahaan lah ya gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang resepnya itu dikasih ke kita. Sebenarnya kita mau baca, kalau kita mau baca, kita mau nanya nih ke apotekernya, itu kita bisa kita tanya. Tapi seringkali kita nggak mau baca. Seringkali kita cuman, saya dapat resep, udah deh, saya tebus di apotek, udah. Nanti kalau cocok ya saya pakai lagi, saya pakai lagi, saya pakai lagi. Nah, itu yang seringkali terjadi pada kita. Kenapa kok orang jerawatan kulitnya jadi tipis? Nah, mungkin kadang-kadang karena ada kandungan bahan-bahan yang tujuannya kan kalau jerawatan itu kan harus kulitnya yang berminyak harus kering nih. Harus dibikin kering. Nah, mungkin efek keringnya terlalu berlebihan di kulit kita, jadinya mengelupas. Nah, itu biasanya bisa terjadi. Jadi kita harus tahu produk-produk apa yang kita punya, fungsinya apa, jangan sampai kita salah baca gitu. Ya, jadi bacanya terakhir ya, Dok ya, biasanya ya. Jadi ketika Bacanya terakhir. baru dibaca isinya apa. Itu sama Benar. seperti buat bangunan, Dok. Buat bangunan ternyata batanya keliru, Dok. Pakai pasir semua. Nah, kalau batanya keliru, otomatis rumahnya yang jadi kan mungkin nggak lurus atau mungkin kalau ada hujan gitu ya, mungkin gampang rapuh. Nah, sama di kulit kita. Kalau kita nggak mau baca atau kita kayak ya udahlah dengar orang gitu ya, ya nanti yang bermasalah tuh kulit kita. Sayang loh Bapak Ibu, kulit kita nih aset loh, nggak bisa sehari 2 hari kayak dibenerin. Mungkin kalau kita panggil tukang bangunan sehari 2 hari jadi gitu ya dibenerin. Tapi kulit kita nggak bisa nih, kalau udah punya masalah gitu ya, nggak bisa dalam 1-2 hari itu terjadi perbaikan. Jadi kita butuh waktu untuk melakukan perbaikan pada kulit kita tentunya. Wow, Ceong, berarti pas dong kita nih, Ceong. Ya, kenapa? Kalau kita mau nanya, sudah ada yang membacakan, Dok. Ya, berarti hal yang sepele. Kadang-kadang kalau melihat, Dok, itu tadi yang saya baru tahu itu ada tulisannya 12 M, tapi 12 meter. Ya, ternyata 12 mol. Iya. Ya. 12 mol. Berarti di sini, berarti kalau kita pakai biskin, kalau pakai skincare, bukan awet-awetannya, Dok. Nah, itu dia, Pak Nis. Biasanya kan orang itu saling balapan, paling irit gitu kan ya. Aku bisa 2 tahun gitu kan. Ini bisa 2 tahun dipakai. Ya. Nanti kalau 2 tahun dipakai takutnya ya kan kadang-kadang kita nggak tahu nih nyimpennya di mana. Saya pernah loh nemu gini, Dok saya nyimpen vitamin C nggak di dalam kulkas. Saya nyimpen vitamin C nggak di yang lembab lah, nggak langsung terpapar matahari. Tapi saya nyimpen vitamin C-nya di dalam kamar mandi loh Dok. Nah saya nanya, Bu, Ibu pakai air panas nggak di dalam kamar mandi? Ya tentu dong Dok, sekarang mana ada yang nggak ada air panasnya. Coba kita bayangin Bapak Ibu, nggak kena panas langsung sih gitu. Tapi kan air panas gitu kan mengeluarkan uap. Nah kita pakainya mungkin di kamar mandi gitu ya. Kita nggak tahu habis mandi tangan kita basah mungkin atau seperti apa ya. Otomatis itu bisa juga terkontaminasi atau jadinya kandungannya rusak gitu. Nah itu biasanya terjadi Bapak Ibu. Makanya kita menghindari jangan sampai, makanya tadi ada suhunya kan. Nah suhu itu juga penting. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau di kulkas suhunya berapa? Di kulkas itu bisa 17 derajat, bisa yang 10 derajat. Nah itu kan akan merusak juga kandungannya gitu. Makanya kita harus baca tujuannya apa ya, supaya nyimpennya benar, supaya kalau kita taruh benar ya itu memang lebih awet, lebih bagus gitu, dan tidak mudah untuk berubah warna. Tapi jangan lebih dari waktunya tentunya ya. Nanti kalau ada apa-apa nanti kita disalahin, bilang Dok katanya kalau disimpan di ruangan yang sesuai nggak berubah warna, nggak berubah bau, tapi kok saya punya udah berubah ya. Ya iya Bapak Ibu, kalau udah lebih dari 12 bulan
Kalau nggak kita pakai ya pasti juga berubah walaupun kita nggak buka-buka gitu. Iya dok. Berarti bisa tanya dok, belinya abad keberapa Bu? Oh abad kesekian Iya. Mas. Gitu ya. Oh iya, oh, itu normal Bu. Itu sudah waktunya pensiun gitu. Itu artinya beli baru ya. Saatnya kita repeat order lagi. Iya. Amin. Jadi Berarti di sini ini keren loh Biskin ini ya. Kalau kita benar-benar mau menyimak dari kemasannya aja udah beda. betul. Saya dulu tuh pernah loh dok dikomplain sama orang, katanya gini, Biskin tuh kemasannya kok polos gitu sih, gitu kan. Kalau dibandingkan dengan skincare yang lain kan ada yang warna merah, ada warna apa gitu ya. Ya. Tapi tulisannya kan kecil-kecil gitu kan ya. Apalagi untuk mata saya yang usia 28 tahun ini. Ya, jadi kalau di Biskin kan keren ya. Udah dusnya warna kotaknya ini putih, bersih, terus kelihatan tebel tipisnya gitu. Jadi saya tuh enak membaca gitu loh. Jadi saya udah tahu, oh ini gitu kan. Simbol-simbolnya juga komunikatif ya. Kita bisa bilang ini jadi istilahnya smart box gitu ya berarti ya. Iya. Box yang cerdas ini. Dari sini aja udah tahu nih barang yang kita beli itu value-nya atau nilainya berapa. Itu seperti itu. Keren dong sebenarnya dari boxnya dan itu tidak disadari. Saya yakin deh, saya pernah ada komplain tuh, kok boxnya Biskin nggak keren sih katanya gitu. Ternyata ada maksudnya ya, sederhana, berwarna putih bersih gitu teman-teman, dan juga di sini ada tulisannya bold dan tidak bold. Itu tuh untuk membedakan dan untuk memberitahu kita supaya mudah dibaca ingredients-nya apa, gitu ya. Jadi kemasan itu juga baca kemasan tuh ada tujuannya juga begitu ya. Ya, ada tujuannya kenapa kemasan dibentuk seperti itu, kenapa harus seperti ini, ada warna. Terus tadi Dr. Victoria juga memberikan apa garis kuning, merah, muda, apa itu? Apa namanya itu? Iya. Oke, Kan ada garis-garisnya ya. Hmm. Ya, jadi garis-garis tersebut itu sebenarnya untuk menunjukkan, kita lihat ya. Yang ini ya Pak ya. Nah Oke. itu. Nah, di sini kita lihat apa fungsinya sebenarnya. Ini ada formulanya. Jadi setiap dari Biskin ini formulanya seperti apa sih gitu ya. Di sini kita lihat score-nya 28%. Nah, kayak misalnya kita lihat di W3. Nah, di W3 score-nya ada 81%. Karena kan kita di sini serum itu kan biasanya punya konsentrasi yang lebih tinggi gitu ya. Nah, konsentrasi yang lebih tinggi ini akan menunjukkan seperti apa di sini yang fungsinya untuk memberikan kecerahan yang lebih. Misalnya kalau ini kan V-line untuk memberikan efek kencang gitu kan untuk revitalisasi. Nah, itu sekitar 70%. Jadi formulanya itu adalah 70%. Sedangkan nanti di tempat lain di yang lain kotak lain juga kan tentu akan beda. Nah, ini adalah bahan aktifnya. Nah, ini tuh warnanya ini apa? Nah, ini kan di baik V-line ataupun W-line itu ada bahan aktifnya lagi kan sebenarnya kayak di V-line itu ada SM5, kemudian ada pantenolnya. Nah, ini adalah kandungan tersebut kalau kita lihat. Nah, yang biru ini apa? Nah, ini dari yang ini warna-warni ini kita lihat dari six score-nya tersebut. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini kan ada warna-warnanya. Nah, ini berapa banyak sih warnanya pada si Biskin tersebut gitu Pak. Wow, nah mungkin saya banget. jelasin dikit ya. Mungkin orang bingung atau orang bertanya six score tuh apa sih, dari tadi ngomongin six score gitu ya. Sebenarnya fungsi six score tuh apa sih? Nah ini Bapak Ibu salah satu keunggulan dari produk Biskin. Nah, selain dari tadi smart packaging, kemudian kita tahu kita bisa menganalisa. Nah, yang paling penting di sini juga di Biskin ini kita punya yang namanya six core antioksidan system. Ini yang nggak dimiliki oleh produk lain dan ini hanya punya Biskin. Ini paten punya Biskin. Jadi kita punya 5 powerhouse antioksidan, ditambah lagi dengan air dari mata air jeju, ditambah dengan produk perlebahan tentunya yang kita menghasilkan si B2O ini. Dan 5 powerhouse antioksidan ini kerjanya tuh satu dengan yang lain saling berketerikatan. Jadi saling membangun. Kita lihat ya satu-satu apa sih gitu. Kalau orang bilang tidak kenal, tidak sayang. Nah, kita baca di sini. Nah, six core antioksidan yang pertama ada vitamin C. Vitamin C ini akan membantu untuk melawan radikal bebas dan penuaan dini. Dan ini larut dalam air, bekerja di dalam sel. Nah, ini adalah vitamin C. Jadi kalau kita lihat produk-produk skincare itu juga banyak loh sekarang yang kandungan vitamin C. Tenang Bapak Ibu, kita punya vitamin C di dalam setiap produk skincare kita.
Bahkan kita di Villine punya nggak nanggung-nanggung vitamin C-nya adalah 20% gitu ya. Yang pasti akan memberikan efek glowing di kulit kita juga akan lebih terlihat. Kemudian kita punya ini ada vitamin E. Vitamin E ini akan melindungi kulit kita dari radikal bebas, menghambat proses pembentukan warna, dan juga ini bekerjanya di membran sel. Nah, kemudian kita punya CoQ10, di mana CoQ10 ini akan memperbaiki kerusakan kulit dengan stimulasi kolagen. Nah, CoQ10 ini akan mudah larut dalam minyak. Kemudian ada alpha lipoic acid, di mana di sini adalah untuk menetralisir radikal bebas, meningkatkan kecerahan, dan dia punya aksi ganda, larut air, dan minyak. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kadar dari 5 antioksidan yang lainnya ini sudah mulai menurun, nah alpha lipoic acid ini akan membantu untuk meningkatkan kadarnya lagi. Jadi biar nggak cepat habis gitu Bapak Ibu di kulit kita. Jadi kalau fungsinya udah mulai turun, nah dibangun lagi nih pakai six core itu. Kemudian kita punya ini juga spesial, ada B2O. B2O ini kita mengambil dari air, dari mata air Jeju. Biar kayak kita eksklusif juga ya, kita pakainya dari air mata Jeju Korea. Kemudian ditambah lagi dengan produk-produk perlebahan. Ada pollen, ada propolis, ada clover honey, ada royal jelly, yang tentunya akan membantu kita selain untuk membantu supaya jangan sampai gampang alergi gitu ya, kan karena propolis, pollen itu membantu untuk menekan reaksi alergi. Nah ini juga membantu untuk mengatasi peradangan, inflamasi di kulit kita. Nah tentunya produk perlebahannya kenapa juga diunggulkan di sini, karena produk perlebahannya ini semua dari HDI. Kalau kita konsumsi bertahun-tahun aja sudah manfaatnya kita rasakan, nah apalagi kalau kita tambahkan ke kulit wajah kita, pasti juga hasilnya maksimal. Dan ada glutathione Bapak Ibu, ini juga akan mencegah kerusakan jaringan kulit dan mengaktifkan potensi pencerah kulit dengan vitamin C. Nah, kalau tadi nanya gimana step cara pakai, ini Bapak Ibu LV udah nggak ada, jadi nggak usah pakai LV, tapi stepnya seperti apa? Tadi saya bilang nggak pakai ribet gitu ya. Nih ada 1 di sini, ada V2, ada V3, ada serumnya, dan ada V4. Ini kita pakai pagi hari. Kalau malam hari kita pakainya apa? Pakai V1, V2, V3, langsung pakai V5. Begitu juga dengan W-line. W1, W2, W3, W4. Ada nomornya Bapak Ibu. Dan malam hari W1, W2, W3, W5. Nah, coba kita lihat gampang nggak sih? Kalau kita lihat untuk pakai si produknya, sesimpel itu loh Bapak Ibu. Masa nggak mau pakai sih sesimpel itu? Ya, ketika membaca dok, baru ngerti dok. Ya, baru mengerti. Ya, selama ini nggak pernah baca dok. Ya. Selama ini kita hanya ini aja ya, pokoknya tahu aja gitu ya. Kalau disuruh orang pakai gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Jadi kalau artis sana pakai, saya pakai dok. Artis sana pakai, saya pakai gitu dok. Iya. Yes, benar. Pakai. Tapi Bapak Ibu tahu nggak sih, kadang-kadang kita tuh kan kita suka ya dengar dari influencer A nih gitu ya. Si A pakainya produk ini, kita pakai. Si B pakainya produk ini, kita pakai. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu loh Bapak Ibu produk itu tuh cocok atau enggak. Apakah ingredientsnya kalau digabungin bermanfaat nggak untuk kulit kita? Nah itu kita nggak tahu. Nah makanya saya kenapa ngajak Bapak Ibu untuk membaca ingredient supaya Bapak Ibu di sini tahu gitu. Bapak Ibu di sini tahu, jadi jangan kita cuma dengar, tapi kita ngerti nih fungsinya apa, manfaatnya apa. Karena kalau kita tahu fungsinya, kita tahu manfaatnya, kita nggak salah dalam menerapkan ke kulit kita. Kembali lagi, kalau udah salah itu biasanya akan sulit ya untuk perbaikan di kulit kita. Jadi jangan sampai ada masalah kulit dulu yang muncul, baru kita atasi, tapi kita baca, kita ngerti, baru kita aplikasikan ke wajah kita. Jangan sampai kayak cerita saya dulu gitu. Saya cuma dengar kata orang, pokoknya pelembab ini bagus. Nah, terus kita selalu mikir ya, kalau
oh kalau mahal itu pasti bagus dan pasti cocok di kulit kita. Suatu hari saya pernah nih ceritanya Pak Mis, saya pakai di kulit kita. Saya nggak Ya, tahu, saya nggak pernah baca ingredients. Jadi sebelum mengenal Biskin, saya nggak pernah baca ingredients. Apapun diaplikasiin deh pokoknya. Saya nyoba lah istilahnya gitu ya. Sampai suatu hari saya tuh kerja di tempat yang suhu iklimnya tuh panas sekali. Saya pakai pelembab. Nah, kalau yang namanya pelembab itu kan harusnya bikin kita tenang ya. Harusnya bikin kita kulitnya tuh nyaman lah ya dipakai di kulit kita. Kayak bikin kulit kita tuh lebih, kalau yang kering lebih berminyak, gitu, ternutrisi. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi pada kulit saya? Rasanya panas kayak dibakar Bapak Ibu. Sampai di mana saya tuh butuh yang namanya es batu. Jadi kalau saya pergi-pergi, apalagi kena matahari, pakai loh sunscreen. Saya bukan nggak pakai, saya pakai. Tapi Bapak Ibu, kalau saya keluar kena matahari, saya pasti nyari es batu. Kenapa? Pengen saya tempelin di muka saya. Karena rasanya panas kayak dibakar. Kita bisa bayangin gak sih setiap hari kena panas dibakar gitu. Karena produknya mahal, waktu itu saya mikir, kalau saya nggak pakai, masa iya baru 2 kali pakai, 3 kali pakai saya buang. Saya tetap pakai, saya pakai, sampai akhirnya yang terjadi kulit saya itu nggak tahan, ngelupas, jadinya kering. Nah, ternyata Bapak Ibu kalau mau tahu di dalam kandungan situ tuh ada bahan yang agak eksfoliatornya, ada yang bahan untuk ngelupas kulit. Nah, bahan yang melupas kulit itu nggak boleh kena matahari sebenarnya. Nggak boleh kalau kita pakai siang kena matahari. Karena ada sensasi. Nah, saya kan nggak tahu Bapak Ibu. Saya nggak pernah belajar. Nah, saya nggak pernah mau baca juga. Saya cuma tahu, ya itu tadi kata Pak Mis. Jadi, saya dengerin orang bagus nih. Saya pakai, nggak pernah tahu. Nah, itu yang terjadi. Sehingga saya butuh waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki kulit saya. Kalau orang bilang, dok kulit dokter glowing. Kulit dokter nih nggak ada masalah. Kalau mau pakai skincare apapun tuh aman. Tentu tidak Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu tahu perjuangan saya untuk mendapatkan kulit juga proses lama gitu ya, bertahun-tahun gitu. Nah, jangan sampai nih Bapak Ibu tuh kayak saya gitu yang butuh waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki kulit. Memang kelihatannya nggak ada masalah Bapak Ibu, nggak kelihatan. Tapi kalau Bapak Ibu ganti-ganti produk gitu, itu akan dirasakan gitu. Jadi makanya kenapa begitu dikasih tema Read for Beauty, ya saya semangat banget nih. Karena apa? Karena nggak banyak dari kita mau membaca ingredients terhadap produk tersebut. Jadi jangan sampai salah kayak saya. Lebih baik kita baca ingredients-nya. Jadi kita tahu ingredients-nya apa, jadi kita aman untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang gitu. Wah, iya Dok. Berarti dokter merupakan salah satu korban dari ketidak ingin membaca. Yes, benar. Ternyata korban tidak membaca ingredient. Ingredient itu apa sih? Wah, itu mulai tadi teman-teman ingredient bagi teman-teman yang nggak paham itu bahasa Madura ya, kalau nggak salah. Kalau nggak bahasa Sunda. Madura ya, bahasa Sunda. Ingredient itu adalah bahan baku komposisi, begitu ya Dok ya? Yes. Ya, komposisi ya, atau apa aja sih yang ada di produk tersebut? Iya, ya itu. Ya, ke sana ya. Oke, jadi banyak sekali korban-korbannya Dok. Berarti salah satunya adalah dokter ya. Sudah menjadi salah satu korban karena kita tidak mau membaca. Nah, kayaknya sepulang dari sini teman-teman di ruangan ini akan rajin membaca Dok. Bukan cuma pagi hari baca buku Dok, tapi akan baca buku untuk kecantikan, terutama RKA. Terutama RKA. Begitu Biar tahu ya isinya apa ya. Nggak ngerti Dok, nggak ngerti itu. Ya, setuju Pak Mis. Nah itu setuju Pak Mis. Ya. Ini Ceong lagi ada di ruangan Cek. Ini kayaknya Ceong lagi delay ini hari ini. Ya. Iya. Ya, jadi teman-teman jadi kalau kita belajar membaca itu kan bukan untuk konsumen saja, tapi kan tujuannya membaca supaya kita menjadi yang konsumen cerdas, ya. Konsumen yang cerdas atau menjadi seorang interpreter yang cerdas untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau pada prospek supaya mereka itu benar-benar tidak kecewa gitu loh Dok untuk menggunakan namanya Biskin. Karena kadang kalau mereka sudah kecewa, ngobati kecewanya itu butuh waktu begitu loh Dok. Iya. Ya, makanya selalu kita bilang di Biskin itu sebenarnya kita selain membaca, kita melakukan edukasi.
Nah, kalau kita tidak membaca atau kita nggak tahu komposisi, kita nggak tahu ingredients, gimana caranya kita mengedukasi orang lain? Gimana caranya kita ngasih tahu orang lain? Ini produk bagus loh. Ini produknya nggak berbahaya loh. Nah, gimana caranya kita ngasih tahu mereka, sedangkan kita sendiri nggak tahu isinya tuh apa gitu. Bahkan kita nggak tahu bedanya ini apa. Nah, kalau seperti itu kan mungkin akan sulit ya buat kita untuk ngomong ke orang lain gitu. Fungsinya apa, keunggulannya apa, selling point dari Biskin itu apa. Nah, seperti itu. Mungkin kayak tadi Bu Ong bilang, iya dok, banyak sebenarnya orang tuh tergiur dengan kemasan. Kemasannya menarik gitu ya. Tapi kalau dilihat di Biskin, kemasannya kok putih doang gitu ya. Sebenarnya kan orang jadi nggak tertarik dok, orang jadi nggak pengen beli gitu. Tapi kenapa kita tetap mempertahankan seperti itu? Karena dengan kita melihat ini tuh kan smart packaging sebenarnya. Kita bukan mau jualan itu boxnya. Kita bukan mau jualan itu supaya orang tertarik, ya udah deh boxnya dibuat warna. Enggak, tapi kita mau supaya orang itu selain tertarik karena memang dia bersih, clean, informasinya dapat, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah manfaatnya. Kalau orang repeat order, kalau misalnya kita kasih boxnya warna-warni, orang tuh akan mikir begini, saya pengen beli yang boxnya waktu itu warna hijau loh gitu. Misalnya ya, saya pengen box yang warna hijau loh. Nah, pada saat kita mungkin ganti packaging gitu ya, nah kita akan bingung, warna hijau yang mana ya? Nah, pasti kita akan jadi mikir gitu kan, jadi kesulitan. Nanti orang nggak percaya lagi gitu. Dia udah oke, udah nyaman, begitu packagingnya ganti lagi gitu ya, atau packagingnya ini mungkin berubah menjadi warna biru misalnya gitu. Nah orang akan mikir, oh berarti kandungannya juga ada yang berubah dong. Oh kalau gitu saya nggak mau pakai Biskin lagi deh. Kenapa? Kandungannya pasti ada yang dirubah, orang kotaknya aja berubah kok gitu. Nah kita mau yang orang itu pakai bisa dalam jangka waktu yang panjang. Kita mau pakai orang itu bisa long lasting gitu ya kalau orang bilang ya. Mau pakai bertahun-tahun, mau pakai sampai kita udah usia 80, 90 tetap aman nih gitu. Dan orang nggak bingung nih gitu ya. Nah, makanya kita bikin yang kemasannya itu memang simple tapi kita ada smartnya, smart packagingnya. Jadi kita warnanya putih tapi yang penting informasinya ini lebih tersampaikan semua dengan baik gitu. Oke, thank you Dokter Victoria. Wah, keren banget ya, pentingnya membaca ya. Wah, ini karena di ruangan ini juga banyak yang suka baca, makanya hari ini Anda sudah bagaimana cara membaca kulitnya Anda. Ya gitu. Ya teman-teman, mohon maaf, jangan lupa Anda sudah mengisi namanya apa tadi? Mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir tolong teman-teman segera diisi. Dan ingat Bapak Ibu, di acara baca for beauty ya. Baca for beauty itu bahasanya dari mana ya Pak Misiono? Read for Membaca beauty. untuk kecantikan. Okay. Membaca untuk kecantikan. Ya, ini kita nanti ada sesi tanya jawabnya guys. Ya, saya ada sesi tanya jawab di sini teman-teman. Juga nanti ada hadiah ya, ada gift yang akan kita berikan kepada teman-teman yang beruntung pada pagi ini. Ya, kira-kira yang pengen beruntung siapa? Yang merasa beruntung. Lambaikan tangan. Ini nggak boleh ikutan ya Pak ya kuisnya? Oh kuisnya nggak boleh ya. Kalau ikutan nanti khawatir nanti dokter yang menang ya. Khawatir saya menang. Keluarganya tidak boleh ikut gitu ya. Oke. Soalnya saya mau suruh saudara saya ikut lah biar saya bisikin jawabannya. Oh gitu. Oke ya. Ya nggak tenang Pak. Saya bersih nggak ikutan. Kita mau jawab pertanyaan dulu Pak Mis. Ini ada yang udah bertanya nih. Oke silakan. CO. Ini ada yang dari Liliana ini. Umur 47 sebaiknya pakai V-line atau W-line. Nah. Oke, terima kasih Bu Liliana. Wah, ini kalau mau pindah ke Biskin adalah sesuatu yang luar biasa sekali ya. Artinya sudah sadar, sudah membaca nih tentang pentingnya skincare untuk kulitnya. Nah, kalau ditanya V-line atau W-line ya dok, sebenarnya yang dilihat bukan umurnya Bu. Kalau saya ya, biasanya yang dilihat adalah jenis kulitnya. Jadi saya balikin lagi ke jenis kulitnya. Kalau kulitnya kering, ya biasanya saya berikan ke W-line. Tapi kalau kulitnya normal ataupun berminyak, itu saya kembalikan ke V-line. Biasanya seperti itu. Tapi kalau berminyak banget, biasanya V1-nya saya ganti dulu ke facial wash gel. Seperti itu Bu biasanya. Kalau nggak ada masalah kulit ya.
Nah, tapi kalau misalnya Ibu 47 tahun tapi ada masalah kulit, misalnya muncul flek, ya biasanya bisa kita kombinasikan. Jadi saya memberikan skincare gitu ya, memilihkan itu bukan karena umurnya, tapi lebih karena jenis kulitnya dan kondisi atau masalah kulit yang muncul pada saat itu. Seperti itu Bu Liliana, semoga terjawab. Oke, ya, thank you dok. Jadi pemilihan Wiline atau Wiline bukan dilihat dari usianya, tapi dilihat dari jenis kulitnya. Ya, Setuju. jenis kulitnya. Oke, yang berikutnya, Ceok ada? Oh, Oke, ya. Ini dari Elani, remaja usia 19 tahun, cowok, ada bekas jerawat. Bagusnya lanjut biskin yang Vilan apa Wiline. Nah, Oke. Bu Ella ditunggu nanti SSA ya Bu. Biar tahu lebih banyak nih, biar omsetnya makin meningkat nih buat biskinnya. Ya, ditunggu Bu. Ya, kalau usia 19 tahun Bu, itu kalau ada bekas jerawat atau ada jerawatnya, saya beranggapannya dia berminyak ya Bu ya. Nah, berminyak dengan ada bekas jerawat. Nah, kalau Ibu nanya cocoknya pakai apa, biasanya saya lihat dulu bekas jerawatnya seperti apa. Kalau memang bekas jerawatnya banyak, biasanya saya kombinasiin. Jadi kalau bekas jerawatnya banyak tuh biasanya saya kasih facial wash gel. Tetap saya lebih ngarahin ke facial wash gel karena ada jerawat. Kemudian saya kasih V2. Nah, kalau bekas jerawatnya itu kan ada dua macam biasanya. Ada yang hitam atau yang kemerahan. Kalau yang hitam biasanya saya kasih ke W3 karena buat bantu mencerahkan warna kulitnya dia untuk ngebalikin lagi. Nah, itu biasanya saya kasih W3. Kemudian pakai V4 dan V5. Seperti itu Bu biasanya untuk yang ada bekas jerawatnya. Tapi kalau misalnya jerawatnya merah-merah mau pakai V3 itu masih oke kok. Pakai V3 tapi dengan dosis tentunya nggak boleh langsung setiap hari pagi malam ya. Harus dosisnya 2 kali dulu nih dalam seminggu, pagi aja atau malam aja. Seperti itu Bu Ella. Semoga terjawab. oke, thank you. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Mau tanya dong dari Siti Nur Erika. Kalau habis pakai anti akne, setelah itu pakai bedak tabur, gimana? Boleh kayaknya ya? Boleh, tapi biasanya saya nganjurin pakai SS cream dulu ya. Nah, kemudian anti aknenya itu biarin dulu. Jadi jangan pakai anti akne langsung dikasih bedak tabur. Nah, nanti warnanya akan pasti beda gitu ya. Tapi anti aknenya biarin dulu sekitar 5-10 menit baru kita olesin SS cream, kita olesin dengan bedak tabur. Itu boleh kita lakukan seperti itu. Oke. Jangan lupa pakai skincare-nya ya Bu. Jangan lupa pakai day cream, night cream, serum. Itu tetap harus dipergunakan. Jadi kalau anti akne itu bukan mengatasi masalah secara keseluruhan. Tetap kalau kita jerawatan, kita harus pakai perawatan secara menyeluruh. Oke, pertanyaannya berikut. Ini ada yang tanya lagi. Sebentar. Apakah skincare ini boleh digunakan dari Wieta? Wieta, skincare ini boleh digunakan pada anak remaja usia 13 tahun, cowok. Nah, kalau ditanya boleh atau enggak, jawabannya boleh. Tapi ada tapinya ya, Bapak Ibu. Jadi kenapa saya bilang ada tapinya? Enggak semuanya kita kasih, gitu. Enggak semuanya kita kasih itu maksudnya gimana ya? Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Tentu biasanya anak 13 tahun karena kulitnya biasanya masih bagus, regenerasi kulitnya masih bagus. Nah, itu biasanya ya kita belum perlukan night cream. Nah, itu makanya kita harus sesuaikan. Karena pada dasarnya anak-anak itu gampang jenuh atau gampang tidak terlalu sabar lah ya anak-anak. Jadi kalau dikasih yang ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh malah biasanya nggak dipakai. Jadi saya biasanya ngasih nggak? Iya ngasih, tapi yang sesimpel mungkin dan sesuai dengan kebutuhan kulit. Nah, ada jerawatnya nggak ada jerawat ya Bu ya berarti. Nah kalau nggak ada jerawatnya biasanya serum dan night cream nggak saya pakein, tapi tetap pakai kayak V1, V2 atau V1 boleh diganti ke facial wash gel, ke V2, kemudian V4 itu tetap saya berikan.
pakai SS cream itu tetap saya lakukan. Kalau nggak mau pakai SS cream gimana? Pakai sunblock Bu, pokoknya itu tetap diberikan seperti itu. Jadi kalau tanya 13 tahun boleh nggak? Boleh, tapi sesuaikan kebutuhan. Dok, kalau 13 tahun jerawatan, boleh nggak saya pakai serum V3? Boleh, karena ada indikasinya. Tapi kalau nggak ada indikasi, biasanya sebaiknya nggak usah. Karena semakin ribet, anak itu akan semakin males. Daripada males digunakan, mendingan kita yang simple, tapi dia mulai pakai secara rutin. Seperti itu. Oke ya, jadi pada dasarnya skincare kita itu aman untuk anak remaja gitu ya. Ya, Tinggal sekarang benar. pemakaiannya harus selektif ya Dok, karena kan Ya. tadi untuk menghindari anaknya tuh ngambek gitu loh, karena terlalu banyak gitu ya. Jadi nggak usah dipaksain semuanya gitu ya. Oke, Ya, benar. betul. Nah ini dari Nur Dilan. Dokter mau tanya, untuk flek penuh dan kulitnya menipis di wajah harus pakai apa? Soalnya beliau pakai racikan dokter nih. Nah, Oke, ini mungkin pertama, Nurdilan ada yang bisa open cam kan? Nurdilan masih ada kah? Kalau bisa, ayo ngomong langsung aja karena ini mungkin lebih baik kalau langsung ngomong ya. Nurdilan, boleh open mic, open kamera? Pagi dokter. bagi Bu Nur. Ya, Oke. ini kakak saya ini pakai racian dokter kulit spesialis, dan beliaunya itu sudah 3 tahun yang lalu pakai, dan sekarang itu kulitnya itu fleknya itu penuh di wajah. Kalau nggak pakai kayak pakai foundationnya itu kelihatan sekali. Gitu dokter. Ini rutin kontrol ke dokter nggak ya Bu? Atau cuman sekali, 2 kali kontrol ke dokter ya? Krim Tiap racikan hari ini? Kamis dokternya pasti ke rumahnya. Oke. Saya Dokter selidiki. spesialis Bu? Oh, saya selidiki kemarin itu dokter umum, bukan spesialis, maaf. Oke. Iya. Berarti ke klinik kecantikan sebenarnya ya Bu ya? Iya. Nah, Oke. kapan hari itu beliaunya juga pindah ke Miracle. Oke. Nah, setelah itu masih tetap gitu loh, dicoba berapa bulan itu masih tetap fleknya itu masih itu loh, masih muncul gitu loh. Dan saya kasihan kulitnya itu sampai menipis gitu loh dokter. Pakai KB nggak ya Bu? Enggak, sudah lama enggak pakai KB dan sudah Tapi dulu menopause. pernah ya pakai KB? Enggak pernah pakai KB dokter. Nggak pernah pakai KB? Iya. Oke. Usia berapa ya Bu? Usianya sekarang 54. 54. Sudah menopause. Aktivitas? Ya. Aktivitas? Aktivitas ya. Aktivitasnya apa maksudnya Bu? Iya, kerja Berjemur? Sering berjemur atau enggak? Iya sih ya ke pasar ya, ke pasar. Oh, ke Jual. pasar. Sering terpapar matahari nggak Bu? Ya enggak juga sih dokter. Oke. Ya, Ya. jadi gini Bu. Kalau Ibu bilang fleknya penuh, kemudian kulitnya menipis, itu masih bisa terjadi. Apalagi Ibu tadi mengatakan bahwa udah menopause. Dimana kalau sudah menopause, pertama kolagen kita akan menurun. Kemudian metabolisme atau regenerasi di kulit kita juga akan menurun. Yang tadinya mungkin selama ini kita berpikir fleknya nggak pernah ada. Nah, kita itu nggak tahu sebenarnya di dalamnya ini, di dalam kulit kita tuh fleknya udah seberapa tebel. Nah, begitu metabolisme atau regenerasi kulit kita melambat gitu ya. Nah, apalagi ada usia udah menopause gitu. Nah, itu biasanya akan pelan-pelan muncul. Gitu. Nah, itu biasanya bisa terjadi seperti itu. Apalagi terus kita mungkin Ibu ke pasar gitu ya tanpa menggunakan sunblock, sunscreen gitu. Ataupun kalau pakai SPF-nya nggak tinggi, nggak 50 gitu ya, atau nggak PA-nya nggak plus gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi Bu terjadinya flek pada kulit kita. Jadi faktornya untuk muncul flek itu sangat banyak sebenarnya untuk case kakaknya Bu Nur ya. Iya dokter. Nah, bisa juga dari krim racikan. Cuman saya tuh nggak pernah biasanya tidak mau menyalahkan krim racikan dokter ya, karena
kita nggak tahu. Dokter pun itu ada kompetensinya. Kita pun kalau orang bilang krim racikan dokter itu jelek, belum tentu. Karena kita juga disumpah sebenarnya ya, nggak boleh Iya, dokter. mencelakai pasien gitu. Jadi Iya. yang salah apakah krim racikan, belum tentu, Bu. Saya nggak tahu kandungannya apa. Tapi bisa jadi mungkin ada kandungannya yang sifatnya eksfoliasi karena merasa ada fleknya, ada diberikan bahan kandungan eksfoliasi. Nah, mungkin eksfoliasinya terlalu tinggi, jadi bikin kulitnya mengelupas, jadi tipis. Nah, itu biasanya bisa juga terjadi. Jadi banyak sih faktornya, Bu. Nah, untuk mau lepas gimana? Biasanya saya nggak ngajarin untuk langsung lepas nih. Kalau dipakai setiap hari, saya nggak tahu kandungannya soalnya. Biasanya saya turunin dosis atau setelah dilepas gitu ya. Apalagi kalau bertahun-tahun itu biasanya saya agak sulit untuk melepas. Jadi saya kurangin dosis dulu. Jadi krim racikan dokter yang harinya setiap hari mungkin dipakainya sekarang seminggu 5 kali. Nanti kalau turun jadi 3 kali, baru benar-benar dilepas. Nah, baru maskeran dengan Clover Honey. Jadi maskeran Clover Honey 2 minggu biasanya itu saya nganjurin setiap hari selama 15 menit. Nah, itu nggak pakai apa-apa. Jadi masker Clover Honey-nya itu nggak dicampur ya, Bu ya. Jadi benar-benar madunya langsung dioles ke wajah kita. Setiap hari akan lebih baik. Nah, kemudian hanya boleh pakai V1 dan V2. Itu hanya boleh pakai itu. Atau W1, W2 itu masih boleh. Kalau lebih aman ya nggak pakai sama sekali. Tapi kadang-kadang kan kalau udah pakai krim racikan, apalagi Bu bertahun-tahun, begitu kita nggak kasih apa-apa ke kulit kita, jadinya kering, nggak nyaman. Ya itu maksimal kita boleh sampai ke V2 atau W2 gitu. Biasanya sih W2 ya karena ada fleknya. Nah baru setelah 2 minggu, nah baru Ibu boleh masuk ke skincare yang rutin. Nah saya nggak tahu jenis kulitnya apa, Bu. Cuman saya berasumsi kalau kulitnya tipis ya kemungkinan besar kulitnya kering. Cuman saya harus lihat foto nih, Bu. Saya nggak tahu. Nah, saya biasanya kalau seperti ini saya kasih ke Wellline setelah 2 minggu ya, Bu. Nah, itu kasih ke Wellline seperti itu. Nah, tapi jangan kaget pada saat pakai skincare atau kita pakai Wellline setelah 2 minggu, fleknya tambah hitam. Jangan kaget, itu normal. Kenapa? Regenerasi itu mulai dari bawah, Bu. Regenerasi itu mulai dari bawah, dia naik selapis sampai ke permukaan kulit kita. Nah, kalau udah sampai ke permukaan kulit kita itu berarti udah di lapisan yang paling atas lah ya, kira-kira. Nah, kalau dia atau kita bilang flek itu udah sampai yang paling atas, kita bisa bayangin berapa. Karena ini lapisannya kan sebenarnya banyak. Nah, begitu udah sampai di permukaan, kita nggak tahu yang setebal apa di dalam sini. Nah, Biskin itu akan memperbaiki. Jadi dia akan bantu mempercepat regenerasinya yang di dalam dikeluarin. Makanya jadinya lebih hitam biasanya, fleknya makin kelihatan. Tapi kalau kita pakai secara rutin, dia akan menghilang gitu. Memudar bukan menghilang. Siap dokter menjawab. Oke. Cukup ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Teman-teman dari Rinawe. Kalau ini kalau mau konsultasi ini kemana ini? Bisa ke SSA yang terdekat dengan Anda ya. Nah, ini kondisi beliau dalam memakai. Boleh ke saya, tapi sesuai hari dan jam konsultasi ya, Bu ya. Boleh ke saya sesuai biasanya Senin dan Sabtu pukul 4 sampai 6. Gitu, isi aja Google Form. Biasanya kalau saya kasih Google Form. Isi aja, nanti saya akan bantu balas di jam tersebut. Atau kalau mau lebih enak, lebih cepat ya SSA atau ke SSAA terdekat di kotanya gitu. Oke, ya. Ya, tanya berikutnya ini kalau untuk pakai serum W-line, krim malam W dan SS cream tapi flek masih membandel. Nah, ini Rina W ini. Apakah yang dipakai hanya serum berarti hanya W3, W5 dan SS cream saja yang dipakai Kak Bu Rina? Ya, itu pertanyaannya benar kata Bu Ong nih ya. Apakah yang dipakai itu saja? Nah, itu pertanyaannya. Nah, tentu Bu, kalau kita bicara flek, kita nggak bisa ngomong flek itu gampang untuk menyelesaikannya. Flek itu butuh waktu. Kita harus tahu dulu penyebab fleknya ini apa gitu. Nah, itu harus kita tahu. Apakah flek karena makanya tadi kalau Ibu memperhatikan saya bertanya kepada Bu Nur gitu ya, itu saya nanya,
Pakai KB enggak? Karena KB juga pengaruh. Kita menopause, fleknya tambah banyak, bisa nggak? Bisa, karena pengaruh dari hormonalnya. Punya penyakit, misalnya, pengaruh nggak? Pengaruh, Bu. Bisa menyebabkan si flek tersebut. Paparan sinar matahari, bisa juga. Kemudian kita nggak pakai sunblock, nggak pakai skincare, nah pengaruh. Banyak, Bu, faktornya yang menyebabkan munculnya flek. Genetik, bahkan kayak misalnya kita punya penyakit-penyakit tertentu, obat-obatan, nah itu bisa menyebabkan flek. Jadi selalu saya tanya, Bu, pakainya ini apa? Apa yang masuk ke dalam tubuh kita? Nah itu biasanya saya akan tanyakan. Kemudian ada nggak riwayat pakai krim-krim pemutih? Ada nggak ada riwayat memakai krim-krim pencerah? Itu biasanya akan saya tanyakan. Gitu. Apa pekerjaannya? Nah, itu akan saya tanyakan. Selalu saya gali dulu. Karena kalau kita bicara flek itu nggak gampang, Bu. Dan kita selalu di Biskin tuh selalu bilang, flek itu tidak bisa menghilang dengan Biskin. Apalagi kalau fleknya udah tebel. Tapi kita bisa menjanjikan kalau flek itu bisa memudar. Seperti itu. Oke. Oh ya, karena dia Bu Rina itu KB dok, dia KB IUD, usianya 47 tahun. Kalau KB IUD pakai hormon nggak ya? Kalau nggak pakai hormon ya oke lah ya, mungkin karena faktor usia. Tapi karena pakai hormon biasanya bisa karena IUD-nya, gitu. Oke. Nah kemudian dilengkapin. Nah biasanya dilengkapin maskeran rutin, Royal Jelly membantu. Bapak Ibu, saya pending sebentar ya, sebentar saja. Ya. Wah. Jadi kalau saya boleh nyambung Bu Rina, berarti kalau dipakai hanya tadi itu W3, W5 dan SS krim itu kayaknya kurang. Karena nutrisi kita jangan dikurangin yang W-nya ya. W2 itu juga penting. Karena apa? W2 itu mengembalikan pH kulit supaya pemakaian serum lebih meresap. Jadi kalau kita skip, kenapa sih kalau kita punya langkah nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5, itu karena kita butuh rangkainya. Yang pertama W1 itu untuk pembersih, ya kan? W2-nya ini untuk mengembalikan pH kulit. pH kulit yang bagus membuat serum itu mudah meresap. Nah, ini yang kita tidak tahu. Saya dulu juga pikir seperti itu. Ini hanya penyegar saja gitu kan. Tapi ternyata dengan kulit yang siap untuk kelembapannya cukup, pH-nya cukup, itu membantu serum itu masuk lebih cepat, lebih meresap. Sehingga daya kerjanya lebih bagus. Itu ya. Nah, serum ini perlu memang ditenangkan dengan W5 untuk malam hari atau W4. Saya suka pakai W4. Kalau saya juga saya ada flek juga ya, karena saya sudah Lolita gitu ya, atau sudah ABG gitu saya ini kan. Maka saya walaupun saya melihat ciri-ciri kata tadi ya, kulit saya itu pori-pori besar, tetapi saya ada kebutuhan untuk flek, maka saya pakai W4 sekarang untuk krim paginya. Itu membantu untuk mengcoverage flek di pagi hari. Ya, itu yang saya pakai dari pengalaman saya. Oke, thank you. Ya, Ceong, ini karena waktu kita juga terbatas ya untuk acara-acara kita. Yang jelas ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terbaca, ya. Karena sebentar lagi jangan kemana-mana, Bapak Ibu, teman-teman. Karena sebentar lagi kita akan menti undian, ada undian juga di akhir season ini. Ini masih ada berapa pertanyaan yang perlu dibacakan? Sudah. Ini Pak Mis, saya mau kirim dulu link untuk untuk masukannya teman-teman ya. Jadi saya akan kirim kuesionernya. Tolong diisi dulu. Setelah itu kita main quiz menti ya. Sebentar nih. Oke. Ya, karena di quiz menti teman-teman yang beruntung akan mendapatkan hadiah, begitu ya. Hadiahnya menarik ya, Ce. Karena ya, menarik sekali. Biskin, ya. Karena kita berbicara mengenai Biskin, maka hadiahnya juga Biskin dong. Ya, teman-teman kita sudah posting untuk kuesionernya ya, mohon masukannya untuk besok di kembali hari itu kita mau bikin acara apa sih yang bisa menarik gitu ya. Kita butuh nih sumbang-sumbang ide-ide.
Sambil Anda mengisi kuesioner, sambil Dokter Victoria bisa nerusin dok jawabannya dok tadi dok. Oke. Iya. Tadi juga dijelasin ya sama Bu Ong, kenapa, apa sih fungsinya dari produk-produk kita semua itu. Nah itu kita harus tahu fungsinya, jadi kita tahu kenapa kok kita pakai skincare. Karena banyak dari kita kayak nggak tahu fungsinya. Pokoknya cleanser ya udah sama aja semua cleanser gitu. Tapi kita harus tahu fungsinya apa. Mungkin kalau dijelasin satu persatu V-line dan W-line di sini nggak akan cukup ya waktunya ya, butuh waktu lagi. Nah, tapi intinya kita harus tahu Bapak Ibu fungsinya itu masing-masing itu apa supaya juga ada efeknya pada kulit kita gitu. Oke dok, ini ada 2 pertanyaan terakhir dok, ya. Oke. Yang dari Bu Welly. Boleh nggak ya habis pakai skincare terus pakai make up? Oh tentu boleh Bu, tidak ada larangan. Mau pakai habis skincare, pakai make up tentu boleh, sangat boleh. Malah dianjurkan sebelum pakai make up itu pakai skincare. Kenapa? Supaya make upnya tahan lama. Bahkan kayak biasanya saya tuh nganjurin kalau yang buat make up artis itu kan suka banyak tuh sekarang yang udah pakai skincare. Mereka juga bilang bahwa dengan pakai Abiskin gitu ya, kulitnya ternutrisi, make upnya pun ternyata lebih tahan lama kalau kulit kita ternutrisi dengan baik. Jadi boleh nggak dipakai? Sangat boleh Bu, silakan dipergunakan. Wow, thank you dok. Ya, jadi Bu Eli silakan dipakai ya. Setelah pakai skincare, pakai makeup. Ya. Yang terakhir dok, ini dok, amankah digunakan tuh ibu program hamil? Karena kemarin kakak saya ingin pakai perawatan tapi tidak diperbolehkan, dokter suruh ngelepas semuanya. Sayang sekali Bu. Kalau Biskin semuanya aman. Biskin untuk ibu hamil, ibu program hamil, ibu menyusui sekalipun ini aman. Karena tadi tidak ada bahan-bahan kimia berbahaya. Karena yang ditakutin sebenarnya bahan-bahan tersebut kan. Yang bikin kulit kita jadi bermasalah. Kemudian kadang-kadang ada yang bahan-bahan tersebut kalau diserap di tubuh kita, bayinya pun ikut menyerap sehingga takutnya ada gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Tapi untuk Biskin ini semuanya aman. Dokter yakin, saya sangat yakin produknya aman karena saya juga tahu ada yang program hamil, ada ibu hamil, ibu menyusui pakai ini tidak ada efeknya sama sekali. Jadi kulitnya makin kinclong. Nah biasanya pada ibu hamil, program ibu menyusui itu kulitnya pasti biasanya akan bermasalah. Entah muncul jerawat, entah muncul flek, entah nanti kulitnya jadi kering karena kan dia butuh cairan. Sedangkan kadang-kadang kalau nggak pakai skincare, nah itu cairannya banyak yang keluar atau yang terserap oleh bayinya. Nah makanya kita butuh nutrisi tetap untuk kulit kita. Jadi aman. Bahkan yang punya penyakit-penyakit kayak misalnya yang nggak boleh gitu ya, kayak cancer gitu ya, kan itu nggak boleh pakai yang aneh-aneh gitu. Di Biskin pun aman untuk dipergunakan. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk merekomendasikan Biskin untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Semuanya aman. Kecuali jangan digunakan adalah LV-nya. Sejauh itu semuanya aman, Bu. Jadi boleh. Oke. Ini pertanyaan terakhir ini keren dok ini. Ada yang namanya double serum. Wah ini double serum Mbak Isa ini. Double serum kenapa? Kenapa double serum Mbak Isa? Double serum maksudnya W3 dengan V3 begitu kan Mbak Isa? Atau serum dengan lain? Halo Mbak Isa. Iyanya yang mana nih Bu? Saya lihat Ibu iya tapi bingung iyanya mana? Ibu Isa. Nah ini Isa ini. Nah ini. Ayo Mbak Isa. Pagi Bu. Iya pagi dok. Ya pengen coba juga yang W3 buat flek. Cuman pengen tanya aja efektivitasnya kalau misalnya untuk pagi hari lebih bagus yang V atau W ya dok ya? Karena kan kalau malam hari justru kan mereka makannya kan malam nih. Yang W atau yang V gitu loh. Kadang suka apa ya, pengen glowing pagi tapi kok kepengen juga pakai W gitu loh dok. Thank you ya Ibu dok. kulitnya biasa berminyak nggak Bu? Enggak, lebih ke flek sih sebenarnya. Oke, lebih ke flek. Sebenarnya Bu, mau pakai pagi V3, malam W3 ataupun sebaliknya, dua-duanya sama-sama efektif kok Bu, nggak masalah untuk kulit kita. Dua-duanya memberikan efek yang ya sama gitu loh. Kalau kita pakai seperti itu. Ya pastikan kalau pakai ya kondisi kulit kita dalam kondisi bersih, kemudian udah pakai essence baru pakai serum seperti itu.
Jadi mau pakai V3-nya malam atau W3-nya pagi gitu. Boleh bebas asal jangan didobel. Didobelnya tuh gini. Saya tadi begitu Ibu bilang double, saya pikir Ibu pakai V3 langsung ditimpa ke W3. Nah, itu nggak boleh. Itu tidak boleh dilakukan ya Bu ya, karena dua-duanya punya konsentrasi yang tinggi. Bahan aktifnya tuh sangat banyak di situ gitu ya. Jadi yang ditakutkan adalah kulit Ibu malah rusak gitu. Tapi kalau Ibu pakai misalnya V3-nya pagi, W3-nya malam, atau W3-nya pagi, V3-nya malam, ya nggak apa-apa, nggak masalah, dua-duanya sama-sama efektif. Gitu. Oke, terima kasih. Yuk, teman-teman, diisi yuk kuesionernya yuk, sebelum kita masuk ke Menti yuk. Oke, Mbak Enda, thank you. Ya. Ternyata membaca itu penting banget hari ini. Ini saking banyaknya membaca, Dok. Ceong, akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya, tapi karena waktu, ini kita tidak bisa melayani pertanyaan lebih banyak lagi. Dan ini kita langsung menuju ke Mentinya ya, Dok. Ceong. Ya, oke teman-teman. Ya, sambil nunggu Menti dibuka, ini tolong diisi dulu. Sudah selesai ngisi kuesioner, ya tolong lambaikan tangan. Atau bingung ngisi kuesioner, padahal kuesioner cuma isinya, ya cuma itu aja isinya ya. Ya. Oke, kalau sudah, oke, thank you Mbak Nurul. Oke, ya, thank you. Oke, kita udah siap masuk Melin yang untuk ini nih, PIC-nya untuk kuis Menti. Sudahkah? Nah, teman-teman udah nih. Ayo kita saatnya kita kuis Menti. Hadiahnya Pak SSK 15, kemudian base skin powder dan anti acne. Wah, kita punya tiga. Wow, menarik sekali ya. Dengan ikut acara, ikut Menti. Dapat infonya, dapat hadiahnya. Caranya masuk Menti nih? Ada yang tahu, ada yang belum tahu nih, Cek? Ada di klik linknya aja itu, di klik linknya. Tuh. Oh, di klik linknya, oke. Ya, teman-teman bisa langsung klik linknya. Setelah itu masuk ke menti.com ya, seperti itu ya. Nah, ada passwordnya. Ada itu ID-nya 6724. ID-nya silakan diisi. Saya nggak boleh ikut ya, Cek? Nggak usah, dirimu ngomong aja. Nggak usah. Oh iya. Ya, 67248315 ya. Teman-teman ini enak loh, bedak base skin itu. Aduh, saya sekarang suka banget. Saya tuh ternyata nggak suka bedakan. Tapi gara-gara bedak base skin ini, sepanjang hari itu kulit wajah saya itu terasa lebih ringan, terus nggak berminyak. Jadi kalau saya sudah sore, walaupun saya main HP, itu nggak nempel. Jadi nggak kotor HP ini. Kan kalau kita pakai dulu ya, cuma pakai SS cream saja, itu kalau udah sore kan berkeringat tuh. Pakai HP gini lengket langsung jelek di layar HP-nya ini. Tapi setelah pakai bedak base skin ini, wow, jadi lebih tetap kering, mulus gitu ya, seger gitu wajahnya ya, dan bisa buat tato atap. Dan ini ya, kita punya paket base skin-nya kan teman-teman, promo kan, sampai tanggal 14 loh, ya tanggal 14 kita masih punya promo base skin-nya. Setelah ini saya akan sharing nanti setelah kuis Menti selesai. Saya akan sharing materi untuk untuk promo berikutnya. Oke, ya teman-teman sudah pada masuk semua? Mentinya sudah Meli? Ya. Oke, siap. Yuk. Ya, siap-siap nih. Jempol-jempolnya. Satu, produk skincare base skin berasal dari negara mana? Waduh, gampang sekali nih. Wah. 1, 2, 3, 4, 2, 1. Waktu habis. Ya. Wah, pintar. Sama ada yang salah, nggak apa-apa. Salah. Oke. Ya, kira-kira siapa Enda? yang... Oke, cepat sekali tangannya Mbak Enda. Yeah. Wah, Mbak Enda nomor 1 sekarang. Yuk, pertanyaan kedua sekarang. Ya, nomor 1 tadi Mbak Enda sudah masuk. Pertanyaan kedua. Salah satu komponen B2O di dalam base skin adalah, ada apakah aqua, asparagus ekstrak, atau gliserin? Yang mana nih? Ini materi tutorial tadi itu ya. BTO. B2O. Wah, pinter-pinter tanya-tanya. Orang membaca semua teman-teman ini ya. 21 orang menjawab seperti itu. Oke, berikutnya siapa yang maju ini? Ime itu siapakah? Ime, Cimega, Bu Andarina. Bu Andarina juga sudah mulai. Oh, Mega ternyata.
Oke, berikutnya. Pertanyaan nomor 3. Ayo Pak Mis yang bacain. Ya, pertanyaan ketiga, yo. Ada berapa macam seri dalam skincare Biskin? Wah, ini gampang ini. Ya. Oke. Ada berapa? Ayo, cepat-cepat 3, tangannya. 2, 1. Waktu habis. Loh, ada yang salah ini Ada 2. ya. Ada yang salah 6 orang ini ya. Iya. Oke, jawabannya adalah 2. Meleset mungkin jempolnya. Ya, kita lihat siapa yang pemenang yang bisa menjawab itu. Yang dapat, oke, Cimega. Ya, Umi Kalsum. Pak Bayu, wah masuk nomor 3 Pak Bayu. Pak Bayu sudah mulai naik pangkat ya. Naik pangkat. Lentina dari Papua juga mulai masuk. Ya. Oke, yang berikutnya. Question keempat. Ayo cepat-cepat. Serum Biskin V3 mengandung vitamin C dengan tingkat konsentrasi sebesar? Nah, ayo buruan. Buruan. 3, 15 2, 1. Waktu habis. Wah, Oh, 20%. oke ya. Lumayan. Siapa yang bisa jawabannya benar? Yang cepat, yang cepat, yang cepat. Oh, Kasum, Bapak Bayu, Ime, Lentina. Wow. Ya, siapa? Cimega masih memimpin di depan. Wah, aduh, lumayan. Pertahankan Mei, pertahankan Mei. Ayo Mei. Pertanyaan kelima. Yo, Jong, pertanyaan kelima. Oke, 3 langkah analisa kulit. Wah, gampang ini. Iya, ayo. Menggosok, meraba, bertanya dan konsultasi, melihat, menyentuh atau bertanya. Yang mana nih? Ya. Mencontreng nggak ada, sih. Mencontreng nggak ada. Wah. Jangan digosok ya teman-teman, kasihan nanti kulitnya ya, jadi terjadi iritasi. Tapi it's okay teman-teman ya. Ya, ini jawabannya siapa yang menang kali ini? Wah. Disusul oleh Umi Kalsum. Ya, oke. Ime, wah. Oh, Ime ternyata. Oke, Ime nanti yang menang ya. diinformasikan, bisa diketahui hasilnya enggak, Melin, untuk pemenangnya ini nanti ya. Oke. Ya, ini yang dibutuhkan berapa pemenang, Ciong? 3 pemenang. 3 pemenang ya. Ya. 3 pemenang yang beruntung hari ini Anda bisa menjawab dengan tepat, dengan kecepatan yang akurat, Anda bisa mendapatkan hadiah, yaitu bisa langsung komplain, klaim kok komplain. Bisa langsung klaim ke LC Sidoarjo. Oh, bukan Ya, LC Blitar Pak Mis, LC Blitar. LC Blitar. LC Blitar ya. Alamatnya di mana ya LC Blitar? Jadi nanti nomor telepon aja. Jadi Anda nanti tinggal mengirimkan nomor telepon dan alamatnya ke LC Blitar ya. Ongkos kirim ditanggung ya teman-teman, tidak ditanggung ya ongkos kirim ya. Ongkos kirim. Ya, ongkos kirim ditanggung penumpang ya, seperti itu. Penumpang. Oke ya. LC Blitar alamatnya di mana? Nomor telepon Pak Mis? Ya, LC Blitar itu beralamat, silakan Pak Doni, Pak Ceong, Ceyani, yang alamat Blitarnya di mana? Nomor teleponnya untuk teman-teman WA. Blitar, Jalan Danco Supriyadi nomor 5, ya, Kota Blitar, seperti itu. Oke, ya, bisa ditampilkan siapa saja pemenangnya? Ceong? Melin bagaimana? Melin tidak ketahuan. Sebentar Pak Mis. Oh ya, belum ketahuan ya. Ya, Disuruh LC Blitar. Ya. Nomor teleponnya aja untuk nanti kalau menanyakan tentang kemenangan hadiah. Nomor telepon aja. Ya, jadi teman-teman Pak Mis ini adalah leader dari Kota Blitar. Jadi kalau teman-teman punya rekan kerja di daerah Blitar, nah sekarang tahu nih, oh ada Pak Mis ya yang bisa menjadi bertanya, atau ada LC Blitar di sini. LC Blitar bisa diberi nomor teleponnya LC Blitar. Oke, 0822 34 00 183 kali. Oh, gampang sekali ya. 0822 34 00 1888. Ya, ore dari Hong Kong. Kalau kamu menang kita bingung kirim barangnya, Umi. Ya Kak Umi ya. Kalau kamu menang kita bingung kirim barangnya. Tuhan masih berbaik hati. Semangat ya Umi, tetap semangat ya. Baik, teman-teman saya akan share materi terakhir ya untuk informasi dulu bentar.
Oke, ya. Bentar. Ya, jadi ini hari ini kita sudah menyelesaikan materi Read for Beauty. Terima kasih untuk Dr. Victoria yang saya selalu senang tidak sama Dr. Victoria ini karena beliau itu cepat nge-match dengan ide saya yang lucu-lucu ini ya, selalu saya seperti itu. Dan Pak Misiono yang sangat membantu dengan sesi hari ini. Oke. Nah, teman-teman saya ingetin lagi, ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Sampai tanggal 14 nanti itu kita punya program loh. Happy New Year, Happy Year End Festive ya, di mana kita bisa dapetin paket ini dan hampers. Ini kesempatan kalau Anda mau memberi hampers pada kolega, rekan kerja atau leader Anda yang aktif itu ya, mau kasih hadiah gitu kan. Tidak enak kan? Kasih hadiah ada poinnya. Dapat hadiah lagi gitu kan. Kita punya 2 hampers untuk base skin ini. Yang Be Happy Younger Look, nah atau yang Be Happy Perfect Skin. Ya, kalau Be Happy Younger Look ini isinya apa? Eye care, kemudian loose powder, SS cream 30. Oke, kemudian dapat gratis cover honey 1/4. Ya, ini satu hampers yang luar biasa, ini bagus sekali. Ya, kemudian atau yang paket kedua adalah SS cream, ya, kemudian dapat dan loose powder dapat gratis pouch base skin. Wow, ini keren ya. Kalau yang pertama tadi sudah 300 poin, jadi ini enak. Ya kan, yang berikutnya ini adalah 140 poin. Oke, nah untuk dari Aksi Sidoarjo, bagi teman-teman rekan-rekan yang punya jaringan di Sidoarjo atau saudara, atau om, atau tante, atau temannya om gitu ya, kami punya acara donor darah rekan-rekan. Tanggal 11 Desember nanti, Sabtu ini, kita punya acara donor darah. Kenapa sih? Nah, ini saya mengajak teman-teman sekilas ya teman-teman, waktunya sebentar aja. Transfusi darah itu penting, karena untuk berbagi HB, ya, untuk mengganti galang darah dan untuk mengganti komponen darah tertentu yang kurang dalam tubuh. Nah, ini saya mau share adalah manfaatnya. Teman-teman di sini kenapa sih kita jadi donor? Ya, karena sampai saat ini tuh belum ada yang bisa membuat darah buatan. Jadi tetap dibutuhkan orang sebagai pendonor. Nah, kenapa sih kok kita itu perlu donor? Apa sih manfaatnya? Ini saya juga luar biasa. Ternyata kalau kita mau donor darah itu niat untuk menolong sama yang memerlukan darah. Wah, ini niat yang baik ya, karena kita memberikan diri kita nih, bukan dari uang kita, tetapi dari diri kita nih, darah kita. Pemberian terbesar adalah diri kita, bukan? Kemudian kepuasan moral pasti ya, karena kita nanti upahnya itu upah di surga nih, bukan upah dari manusia gitu ya. Nah, yang nomor 3 ini keren, merangsang pembentukan sel darah baru atau sel darah merah yang berumur lebih muda. Ini bisa buat awet muda nih. Udah minumnya Pollen Energy, Clover Honey, Royal Jelly, darah kita lebih bagus. Jadi kalau kita minum 4 Star, kita tuh memberikan darah kita yang lebih berkualitas loh. Ya kan, ke orang lain itu. Kita sehat dengan minum 4 Star HDI ini dan kita memberikan darah kita terbaik. Daya tahan tubuh itu manfaatnya dengan donor, daya tahan tubuh menjadi meningkat. Metabolisme lebih baik, stamina tubuh lebih baik juga. Ya, kemudian nah ini yang keren ini. Secara berkala, kalau kita 2 bulan sekali donor darah, berarti darah kita itu juga itu diperiksa loh, HB-nya berapa, tensinya berapa gitu ya. Dan terutama screening darah nih teman-teman. Jadi saat kita memberikan darah kita, sebelum donor darah kita itu diberikan ke orang lain, didonorkan, ternyata darah kita itu dites loh. Dari hepatitis B, dari virus hepatitis C, dari HIV/AIDS, dan juga HBsAg-nya ini. Wow, padahal ya sekitar 3 tahun yang lalu untuk tes dari virus hepatitis B itu aja membutuhkan harga 750.000. Untuk HBsAg itu saya kemarin baru tes itu butuh uang 400.000. Nah di sini ini kita nggak usah bayar, darah kita tuh dites sudah. Ya, kalau ada sesuatu dengan darah kita akan diberitahu, ibu atau bapak, mohon maaf darah Anda ada virus hepatitis B-nya loh. Nah, kita tidak boleh donor darah. Tapi kan tadi tes. Kalau enggak kan donor darah lagi. Dan itu bisa berkala setiap 2 bulan. Keren kan? Kita memberi tapi kita juga dapat. Kesehatan sudah diketahui, maka juga bisa juga mempererat persaudaraan. Ya, rekan-rekan ini adalah manfaat donor darah. Saya sudah donor darah baru 10 kali sih, karena siklusnya saya sering tidak teratur. Tapi asik ya, kita memberikan diri kita yang seperti itu.
Ayo donor darah yuk tanggal 11 Desember nanti di Learning Center Sidoarjo mulai tanggal 8. Anda bisa scan atau juga nanti Anda bisa registrasi. Ada hadiahnya juga loh, ada gimmick-gimmicknya ya. Oke, rekan-rekan, saya ingatkan lagi di sini bahwa sebagai konklusi, saya stop dulu bentar. Oke, sebagai konklusi dari acara hari ini, kita tahu bahwa memiliki pengetahuan itu sangat penting. Membaca itu menjadi penting. Dan sekarang kita tahu bahwa di Baskin ini, mulai dari boxnya saja, kita sudah diajak menjadi konsumen yang cerdas. Ya, tidak sekedar hanya memakai atau sekedar mempunyai uang untuk membeli, tapi kita diajak untuk menjadi konsumen yang cerdas. Dan terutama Dr. Victoria mengatakan apa? Saat kita memiliki pengetahuan, kita bisa share, kita bisa edukasi. Oke, kekuatan di net marketing itu adalah apa, teman-teman? Repeat order, ya, dan edukasi dan konsultasi. Kalau kita bisa memberikan pengetahuan yang tepat, edukasi yang benar kepada konsumen kita atau rekan kerja kita atau di jaringan kita, maka otomatis apa? Otomatis ada repeat order. Ada repeat order berarti apa? Ada kestabilan pendapatan dan kita bisa mendapatkan free pemakaian Baskin, ya. Manfaatkan program-program Baskin di akhir tahun ini yuk, ya, dan tetap belajar. Terbuka sama SSA. Tadi Dr. Fira mengatakan ada SSA. Rekan-rekan, yuk kita menjadi profesional, ya. Ada PIN yang bagus loh untuk penghargaan kita sebagai seorang Smart Skin Advisor, ya. Kita bisa memberikan secara profesional, kita bisa membantu jaringan kita untuk lebih profesional juga. Oke? Ada tambahan dari Pak Mis atau Dr. Victoria untuk penutupan? Oke, kalau saya sudah cukup, Dok. Ya. Dok, saya Om. Terima kasih, Pak Mis. Ya, thank you banget ya, Dr. Victoria. Oke, Dr. Victoria, untuk statement closing. Oke, iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, pada intinya kalau kita mau pakai skincare, kita harus tahu dulu ya, sesuai dengan tema kita Read for Beauty. Kita harus baca dulu kebutuhan kulit kita apa, kita harus tahu dulu ingredientsnya apa, jadi jangan sampai apa yang kita gunakan, kemudian apalagi kan kalau kita bicara skincare bukan hari ini saja saya pakai, tapi untuk kebutuhan kita jangka panjang gitu ya, untuk seumur hidup malah, karena kulit kita ini aset gitu. Nah makanya pilih skincare yang benar-benar memang kita tahu bahwa kandungannya aman, tidak ada bahan-bahan kimia berbahayanya, kemudian juga buat ibu hamil, ibu menyusui semuanya aman, sehingga kita mau pakai pun kita sendiri ada rasa nyaman gitu, sehingga memberikan hasil yang maksimal di kulit kita, seperti itu. Oke, ya Pak Mis, monggo ditutup. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya ya pemenang juga dapat dan semuanya bisa menang. Kenapa? Karena rajin membaca. Ya, ini kayaknya besok pagi makin ramai deh baca bukunya. Bagi yang belum pernah baca buku, silakan masuk ke baca buku besok pagi. Ya, silakan ngundang ya. Dan saya ucapkan selamat bagi pemenangnya, yaitu email Pak Bayu Devriya Chandra dengan Ibu Enda Sidoarjo. Oh, ternyata. Keren ya. Selamat ya teman-teman, ya sudah menang. Yang lainnya menangis. Sama menangis lah. Enggak lah, ya kita sama-sama menang ya gitu. Karena kita sama-sama rajin membaca, makanya kita berada di ruangan yang sama. Oke? Nah tuh Levina menangis, benar tuh Levina. Baik, terima kasih banyak Dr. Victoria, ya Ceong dan teman-teman semuanya. Saya Blitar juga. Atas partisipasi Anda, karena acara ini luar biasa, karena Anda lah yang luar biasa. Karena berkat Anda yang rajin membaca, karena Anda yang sering membaca, ya membuat acara ini betul-betul berkesan yang sangat luar biasa. Thank you banget. Ya, thank you banget. Mohon maaf kalau ada salah. Kalau ada salah itu dari acara ini, dari cara saya ngomong, itu semuanya karena Misiono. Dan kalau ada yang benar, itu semuanya karena kemurahan Allah SWT. Terima kasih banyak semuanya. Dan sampai jumpa lagi di session-session berikutnya yang tak akan kalah kerennya dari acara yang pada pagi ini. Thank you semuanya. Bye-bye. Pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi.